Nah, sudah ya, sudah terrecord. Siap. Baik, Bapak dan Ibu, jadi sesi kita insya Allah terrecord. Ya, saya akan lanjutkan. Saya ingin cerita sedikit tentang kenapa materi ini ada. Bapak dan Ibu, nama saya Setio Budi, buat yang belum kenal. Kalau yang sudah kenal, saya bisa dipanggil Pak Tio. Saya hari ini bekerja di Homeschooling Abi Home namanya. Dan kalau Bapak Ibu ketika mendaftar acara saya ini, ada dua logo ya, logo Abi Home-nya dan ada satu lagi logo Mekar ya. Mekar itu di bawahnya ada kepanjangannya, mentoring karir remaja. Saya tidak banyak ilmunya, tapi mungkin banyak pengalamannya Bapak dan Ibu tentang pendampingan remaja. Saya kuliah tahun 2002 dan lulus tahun 2007. Ternyata sambil kuliah itu jurusan teknik, tetapi kegiatan non akademiknya itu mendampingi remaja. Kalau saya total itu ada tuh seratusan sampai 150-an orang anak-anak mahasiswa. Baik itu mahasiswa baru maupun mahasiswa penerima beasiswa. Jadi pengalaman mendampingi anak-anak tanggung ya mahasiswa. Lalu setelah itu sampai dengan 2015 saya masih lanjut mendampingi mahasiswa juga, tapi sudah posisi sudah tidak di kampus. Nah, di Abium sendiri saya bergabung tahun 2012 sampai dengan hari ini 2020, banyak, bukan hanya mahasiswa ya, Maya sekarang SMA, banyak anak SMA. Langsung ke sumber anak galaunya. Karena biasanya kalau mahasiswa itu sedikit lebih matang, karena dia remaja akhir. Ketemu mereka itu udah bisa ngobrol gitu, dulu pengalaman saya. Begitu sekarang ketemu anak SMA gitu ya, itu ngobrol aja belum bisa gitu ya. Gimana mau ngenali dirinya gitu. Jadi nah itu saya berangkat dari pengalaman itu yang kemudian saya mencoba memberanikan diri, ingin sharing dan nanti tentu ya saya membuka diri diskusi. Saya percaya di sini banyak ahli, baik itu ahli pendidikan, ahli psikologi gitu ya. Jadi nanti saya sharing, termasuk para ustadz ya, ahli agama. Jadi saya senang kalau nanti saya mendapat masukan dari pengalaman-pengalaman pribadi saya bagaimana mendampingi remaja. Kira-kira demikian Bapak dan Ibu, dan itu pengalaman kegiatan lalu, masa lalu saya Bapak dan Ibu. Saya ini dari Jawa, saya lahir di dataran tinggi Dieng, dan saya kayak nggak menyangka Bapak dan Ibu, kok saya bisa punya keberanian membimbing ya pada akhirnya. Padahal saya ini terlahir sebagai anak terakhir ya, anak ketujuh. Jadi harusnya itu anak yang paling manja, dan saya sadar betul ketika saya kecil itu saya kerasa paling manja dan paling manja lah, saya kerasa betul, ingat betul. Saya punya 6 orang kakak. Tapi masa lalu saya itu membentuk saya ada tanggung jawab. Mungkin anak zaman sekarang jarang ya mengalami itu ya. Saya itu diasuh bukan hanya oleh orang tua saya, maksudnya juga diasuh oleh kakak-kakak saya gitu ya. Karena di dalam keluarga itu betul tuh dari budaya bertutur gitu ya, bercerita. Si kakak sekolah itu wajib bawa, jadi wajib tapi setengah tanggung jawab, itu menarik gitu ya. Jadi sekolah itu samping bawa adik-adiknya gitu. Dan saya ingat betul gitu digendong bawa ke sekolah sama kakak saya gitu. Kampung ya gitu. Jadi ternyata itu membekas buat saya, membentuk saya gitu. Dan jangan salah, ketika saya kecilnya sangat dimanja oleh orang tua dan kakak saya, ternyata begitu saya beranjak remaja waktu itu SMP gitu, SMA, ternyata saya tugasnya adalah ngomong ponakan-ponakan saya gitu. Jadi ternyata kebalikan dari itu nggak masalah gitu. Dan ternyata membentuk kesini membentuk. Itu dari sisi pengasuhan orang tua saya ya. Tapi itu alamiah ya, tidak ada settingan, nggak ada ngerti parenting gitu. Karena ya saya itu alamiah aja, orang kampung seperti itu. Nah selain itu, selain pengasuhan, ternyata pengalaman saya adalah juga pindah-pindah Bapak dan Ibu. Jadi orang ayah saya itu, almarhum ayah saya itu polisi hutan. Jadi kerjaannya itu pindah dari satu hutan ke hutan yang lain. Mending ya kalau dari satu kota ke kota yang lain. Ini dari satu hutan ke hutan yang lain. Jadi kalau pindah rumah itu, rumah dinas kami itu selalu di pinggiran hutan. Karena kerjaan ayah saya menjaga gunung. Ya, jadi gunung, polisi hutan itu berarti menjaga keamanan hutan. Jadi saya pindah, setiap 2 tahun sekali pindah. Tapi memang di lingkaran Pulau Jawa Tengah waktu itu. Gunung Sumbing, Gunung Sindoro, kemudian Gunung Ungaran, ya itu gunung-gunung di daerah sana yang saya akhirnya tahu, oh orang kampung tuh kayak gini gitu ya. Nah itu tuh sedikit cerita tentang saya, dan mungkin ya kalau saya refleksi ke masa lalu saya, memang ini yang menjadikan saya kemudian banyak sekarang aktivitasnya kok di sini kok ya kayak nempel biasa aja gitu. Nah Bapak dan Ibu, saya akan langsung masuk saja ke slide.
Saya mohon izin tidak menyapa Bapak dan Ibu satu persatu ya, khawatir nanti waktunya habis. Jadi kita to the point langsung ke materi. Bapak dan Ibu, slide saya terlihat ya. Bincang Mekar sesi 1, mengulik potensi terpendam istilah saya ini. Mbak Nona terlihat jelas slide saya, Mbak Nona? Oke. Iya, saya berbicara tidak ada interaksi, kebayang ya Bapak Ibu, saya garing banget ya. Tapi saya berusaha mudah-mudahan tetap oke gitu ya. Saya nggak tahu apakah menunggu semua slide saya habis kemudian Bapak Ibu bertanya, atau mungkin sambil ngechat atau sambil scan gitu nanti bisa juga ya. Karena khawatir tiba-tiba kok pada tidur gitu ya. Karena saya nggak tahu kan. Oke, Bincang Mekar sesi 1 mengulik potensi terpendam judulnya. Ini saya akan masuk ke slide selanjutnya. Nih, Bapak dan Ibu, be yourself versus know yourself. Sering ya, atau beberapa kali. Jadilah dirimu sendiri, itu nasihat yang bijak sih, nasihat yang bagus ya. Jadilah dirimu sendiri. Saya juga beberapa kali bilang ke anak-anak yang sedang punya masalah, yang sedang bingung, bimbang, saya ngajari, kamu jadi dirimu sendiri, gitu. Pilih sesuai kamu, gitu ya, jadilah diri sendiri. Tetapi, kita harus menggarisbawahi, jauh sebelum anak-anak itu diajarkan untuk jadi diri sendiri, itu apakah dia sudah tahu dirinya sendiri? Bahasa saya begitu. Jadi, maka sebelum kita menanamkan pesan jadilah dirimu sendiri, maka kita harus sudah memastikan anak-anak kita, remaja-remaja kita, atau bahkan diri kita itu sudah mengetahui diri sendiri dulu gitu. Apa itu? Kalau belum tahu, belum know yourself, gimana bisa be yourself lah begitu ya. Dan itu dalam ya, itu terpendam di dalam diri kita. Makanya saya pakai slide-nya ada putih di dalam dan kanan kirinya gelap ya, karena itu ada di sana. Jadi boleh tetap be yourself, itu penting, tetapi jauh sebelum itu untuk anak-anak terutama know yourself. Itu jauh lebih penting. Kenali dirimu sebelum menjadi dirimu sendiri gitu ya. Nah, gitu. Ini menarik. Oke, Bapak dan Ibu, pertanyaan ini menjadi umum ya. Who am I? Siapa saya? Manusia itu unik. Manusia itu satu-satunya makhluk yang menciptakan ilmu untuk mempelajari dirinya sendiri. Ya gitu ya. Jadi kita ngomongin mengenal diri sebenarnya nggak jauh-jauh, sedang belajar mengenal saya, mengenal Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu itu sebenarnya akan ada itu. Dan pertanyaan who am I ini selain kepada diri ya, kalau orang tua insya Allah ya, orang dewasa sudah lebih matang. Tapi kita ke anak nantinya. Tapi tetap ya, tetap harus sebelum ke anak, Bapak Ibu tetap harus refleksi bahwa ya saya ini siapa, itu perlu ya. Kita jawab ya. Ini pertanyaan wajib. Dijawab sendiri-sendiri ya. Siapa saya? Nanti saya ada beberapa jawaban versi saya. Itu bisa sama, boleh juga berbeda dengan Bapak dan Ibu. Tapi ini pertanyaan pemantik saja. Oke. Saya punya dua kalimat. Tidak mendesak Bapak dan Ibu, menurut saya nih ya, tidak mendesak orang lain itu kenal kita atau tidak, itu nggak mendesak. Statusnya nggak mendesak. Tapi artinya ya perlu gitu. Tapi tidak mendesak. Ya, yang mendesak itu adalah sejauh mana segera kita mengenal diri kita. Gitu ya. Dalam hal ini kalau Bapak Ibu sudah menjadi orang yang kenal dirinya, berarti bagaimana membuat anak kita mengenal dirinya. Itu mendesak, sangat mendesak. Menurut saya mendesak. Gitu. Karena otomatis kalau kita mengenal diri kita, orang akan mudah mengenal kita. Gitu ya. Jadi jangan mengajarkan ke anak kita itu buru-buru terkenal istilahnya gitu ya, buru-buru dikenal orang. Contoh mohon maaf, ini saya tidak bermaksud tidak setuju, tetapi menurut saya ini sebagai sampel. Misalkan beberapa artis atau tokoh terkenal itu memperkenalkan kehidupan anak-anaknya, misalnya gitu ya. Nah, anaknya bayi lahir dikenalin, itu sebenarnya tidak pada posisi anak itu mengenal dirinya, tapi sebenarnya itu pada posisi orang tuanya ingin mengenalkan bahwa dia punya sesuatu, yaitu anak. Anaknya sendiri nggak butuh dikenal ya kan, masih bayi baru lahir udah difoto sana sini kemudian dimasuk ya, itu nggak masalah, tetapi itu bukan yang dalam materi saya, itu bukan itu boleh ya, tapi itu tidak mendesak gitu ya. Anak bayi diperkenalkan ke dunia umum itu tidak mendesak. Anak yang mendesak itu dia dikenalkan tentang dirinya sendiri, itu yang mendesak gitu. Jadi nggak perlu diikuti gitu ya, kalaupun diikuti ya secukupnya saja. Bahwa anak bayi itu kita harus membuat dia kenal dirinya sendiri gitu sampai pada akhirnya orang akan mengenal dia gitu. Karena kalaupun kita mengenal anak bayinya artis, itu buat dia nggak ngefek gitu ya.
Yang efek masih ke orang tuanya. Jadi yang berdampak itu orang tuanya. Jadi pada hakikatnya memperkenalkan orang tuanya gitu ya, bahwa dia punya sesuatu. Oke, selanjutnya apa sih sebenarnya pentingnya mengenal diri? Karena gini Bapak dan Ibu, Bapak Ibu hadir ikut sesi saya, tapi ternyata nggak ngerti penting apa nggak sih mengenal diri. Kalau nggak ngerti pentingnya, ya buat apa gitu. Jadi artinya tidak perlu juga begitu. Nah ini pertanyaan ini perlu diawali ya Bapak Ibu. Penting nggak? Kalau penting, apanya yang penting? Begitu ya. Kalau nggak menemukan pentingnya, maka ya tidak urgent juga ikut sesi ini. Dan Bapak Ibu yang udah hadir, terlanjur nyemplung di acara saya ini masuk, mungkin merasa ada urgensinya gitu ya. Nah sekarang kita jawab bareng-bareng ya Bapak dan Ibu. Ini pentingnya mengenal diri menurut referensi yang saya dapatkan. Bapak dan Ibu menambahkan sesuai kebutuhannya masing-masing. Ya. Yang pertama, saya punya kata kunci selamat. Jadi mengenal diri membantu kita lebih selamat. Kenapa? Karena kehidupan kita, lingkungan kita, tantangan kita penuh kondisi yang tidak nyaman, penuh kondisi yang membuat kita ya tidak selamat gitu. Tapi dengan kita mengenal diri, satu kata, selamat. Saya merasa confirm dengan hal itu. Ya, lebih selamat aja. Selamat. Selamat itu kan safety itu penting ya untuk banyak orang ya, standar keselamatan itu penting, dan saya merasa ini juga penting, menyelamatkan diri. Dan itu luas ya konteksnya. Yang kedua apa selain selamat? Penerimaan Bapak dan Ibu. Semua yang orang merasa dirinya orang tua hari ini pasti pernah remaja ya, pasti pernah jadi anak. Bisa jadi pernah merasa nggak diterima. Gitu ya. Bisa jadi pernah merasa pengen masuk ke satu lingkungan tapi nggak diterima. Gitu. Jadi mengenal diri ini penting untuk penerimaan. Menerima gitu, dan penerimaan itu saya banyak menemukan anak remaja itu dia tidak menerima kenyataan, gitu. Kenapa sih saya begini? Kenapa saya harus lahir dari keluarga ini, keluarga itu? Nggak nerima gitu ya, karena nggak kenal, nggak dibantu dikenalkan. Jadi nggak nerima, kayaknya nggak nerima aja gitu. Ya, kalau nggak nerimanya hanya kata-kata gitu ya, itu masih bisa. Tapi kalau nggak nerimanya sudah dari dalam gitu ya, itu agak berat sih. Itu ahli yang harus membantu mendampingi ya, bisa konselor, bisa psikolog, atau bahkan psikiater. Yang lagi nggak nerima kenyataan. Nggak terima kenyataan itu salah satunya nggak tahu, nggak terima dirinya aja. Oke, yang ketiga kompromi Bapak dan Ibu menurut saya. Kompromi, berdamai ya. Kompromi ketilang polisi, kompromi dengan polisi ya, itu ya hal negatifnya gitu ya. Cincai lah bayar segini kalau polisinya mau. Kompromi. Ketemu penjahat gitu ya, biar nggak, ya udah kompromi dah gitu. Atau apapun itu, kena masalah, kena konflik ya kompromi. Jadi berdamai. Jadi dengan kita mengenal diri itu akan bisa damai. Ya udah, memang saya begini. Setelah menerima kemudian kompromi ya. Ya udah, nggak usah ambil pusing ya, kompromi. Kompromikan saja, nggak usah dipaksakan. Saya pikir itu penting gitu. Kalau kita nggak mengenal diri, susah buat kita kompromi. Kita sering ingin memaksakan satu hal, nggak ada komprominya. Gitu ya Bapak dan Ibu. Nah, kemudian terukur, ada ukurannya. Karena kenal berarti tahu plus minusnya, tahu kelebihan, kebanyakan, kesedikitan. Karena namanya juga kenal, tahu. Jadi ada ukurannya. Nah kalau sudah terukur, jadi akan lebih bagus lagi karena namanya juga terukur ya. Kalau terukur tuh kapan menguranginya tahu, kapan menambahkannya tahu. Ya, mohon maaf ya ini masih teori ya, abstrak ya. Nanti. Tapi ini saya ambil dari referensi dan pengalaman berdiskusi dengan remaja ketika proses penggalian tadi. Keukur itu salah satunya ketika membayangkan tentang mimpi-mimpi mereka, ketika membayangkan tentang rencana-rencana mereka. Kalau kenal dirinya, dia akan terukur tuh. Antara keinginan sama kemampuan dia mengeksekusi itu terukur. Tapi kalau nggak kenal, nggak cukup kenal, dia kemana-mana. Seolah-olah itu bisa semuanya. Nah itu nggak terukur. Dan itu penting ya, penting mengenal diri itu akan sudah terukur. Nah yang kelima berkembang. Memulainya, startnya itu jelas, sehingga dia bisa dikembangkan, dia berkembang. Karena kenal berkembang, melebar ke kanan, melebar ke kiri, meninggi ke atas gitu ya. Pokoknya berkembang aja, karena kenal gitu. Kalau nggak kenal, bisa jadi bukan berkembang, tapi pindah kanan, pindah kiri, pindah. Alias alay, alias galau. Tapi kalau kenal, berkembang. Kira-kira begitu ya. Nah, penting yang lain. Ini dari konteks
agama ya, mengenal Tuhannya. Ini berat, saya kasih di ujung, tapi urgent gitu ya. Mengenal diri itu akan mengenal siapa yang menciptakannya. Pencarian, kalau bahasa guru saya, Kak Budina, begitu ya. Mengenal diri itu bukan pekerjaan sehari 2 hari, semenit 2 menit, sejam 2 jam ya. Satu sesi pertemuan gini enggak. Ini hanya sharing, tapi proses mengenal diri itu seumur hidup. Saya sepakat itu. Ya karena tadi ada urgensi yang lain, mengenal Tuhan. Mengenal Tuhan itu nggak bisa dengan satu tatap muka, satu sesi kuliah. Mengenal Tuhannya. Bisa jadi dengan urgensi 1-5 tadi ya, terukur berkembang tuh, proses mengenal Tuhan itu menjadi lebih tuntas. Itu Bapak dan Ibu, versi referensi saya. Pentingnya mengenal diri. Dan silahkan nanti Bapak dan Ibu tambahkan, atau ada beberapa item yang kurang setuju, menurut Bapak Ibu seperti apa, nggak apa-apa. Nanti bisa disampaikan dan kita diskusi. Siapa tahu memang ada yang salah gitu ya, menurut kebanyakan orang. Itu pentingnya mengenal diri secara umum. Jadi mengenal diri Bapak dan Ibu sebagai individu. Dan hari ini kan kita judulnya mengenal anak-anak kita ya, remaja. Nah, itu jadi pertanyaan saya kedua. Apa pentingnya orang tua mengenal diri anak? Nah, itu jawabannya siapa yang bisa membantu saya itu. Apa sih pentingnya? Kalau tadi pentingnya mengenal diri kan 6 item tadi ya. Jadi kalau sekarang apa pentingnya orang tua mengenal diri anaknya? Ya, saya tidak tahu. Orang tua punya jawaban masing-masing. Orang Anda yang melahirkan kan, Anda yang pengen punya anak kan, jadi pasti Anda yang harus bisa menjawab ini, gitu. Bukan saya. Ya, kalaupun saya bisa jawab, paling saya bisa untuk anak-anak saya. Tapi untuk anak-anak Anda saya nggak tahu. Nah, ini jadi nggak ada jawabannya ya. Jangan menunggu jawabannya. Jadi saya PR-kan ke Bapak dan Ibu. Apa pentingnya orang tua mengenal diri anak? Baik. Bapak Ibu saya lanjutkan. Ini ada ilustrasi A, B, dan C. Ini saya mendapatkan materi ini dari Pak Ical, kalau Bapak dan Ibu pernah dengar ya. Beliau memberikan ilustrasi ini, saya menggunakan ini karena menarik ya. A, B, dan C ini semacam kondisi atau masalah atau problem yang kita hadapi ya, akan kita pecahkan gitu ya. Ada persoalan jenis A, ada persoalan jenis B, dan ada persoalan jenis C. Persoalan jenis A itu saya ilustrasikan gambar garis belok ke atas ada tanda panahnya. Persoalan jenis B saya gambarkan garis-garis lengkung-lengkung ada ujungnya. Persoalan jenis C saya gambarkan nah seperti ini. Banyak ya, rame. Nah, kalau dari Bapak Ibu melihat ilustrasi ini, apa kira-kira ya yang terpikir atau komentar ya membandingkan A, B, dan C? Kira-kira apa Bapak dan Ibu ya? Coba ada yang mau merespon nggak? A, B, dan C. Kira-kira apa yang terpikir dengan ilustrasi problem jenis A, problem jenis B, dan problem jenis C? Apa ya? Oke. Mungkin sepakat ya semuanya ya. A itu terkesan lebih sederhana gitu ya, secara kerumitan. Kemudian yang C sepakat lebih lebih acak-acakan begitu. Kira-kira begitu. Maksud saya ingin menjelaskan seperti itu. Nah, saya akan memberikan contoh Bapak dan Ibu. Contoh. Ilustrasi problem jenis A. Misal, rumah Bapak Ibu itu dindingnya nggak jernih, buram, banyak coretan, anak-anaknya banyak nyoret. Ya udah dicat, selesai. Nah, gitu. Jadi itu contohnya. Sederhana, ada masalah dindingnya kotor ya udah dicat. Atau pintunya engselnya rusak, ya udah benerin, beliin atau diganti sendiri bisa. Mudah. Dan dalam kehidupan kita banyak hal-hal kayak gini. Ya, urusan apapun yang dan mungkin level tiap orang agak berbeda ya, tetapi paling enggak itu contoh-contoh permasalahan yang mudah. Lapar, ya udah masak. Sederhana bisa gitu ya. Dan itu kita bisa menyelesaikan masalah-masalah begitu dengan sedikit pengetahuan kita. Bisa ya. Dengan sedikit berpikir tuh jadi bisa gitu. Dan Bapak Ibu pasti banyak ya hal-hal kayak gitu. Oh, halamannya kotor. Pikir. Ya udah disapu gitu. Karena kita punya akal, kita nyapu. Orang gila ada kotor akan dibiarin aja, dia akan berpikir untuk menyapu. Tapi orang sehat akan nyapu. Itu contoh masalah sederhana. Nah, yang konteks yang B, contoh pekerjaan yang lebih rumit. Makanya orang perlu sekolah. Saya ingin membuat motor.
Nah, gitu ya. Motor, bikin satu motor. Indonesia belum ada yang bisa bikin motor. Ya. Bikin laptop, bikin HP. Rumit sih, rumit memang. Tetapi yang rumit itu bisa dipelajari step-stepnya dan bisa diciptakan dengan akal, dengan kemampuan akal tercanggihnya. Bagaimana dari bumi bisa terlempar ke bulan? Rumit sih, rumusnya semua dipakai, rumus fisika, rumus kimia, rumus biologi, segala macam konteksnya, disusun-susun, di katuk-katuk gitu ya, dengan kuliah setinggi-tingginya, bisa gitu ya. Manusia dengan kecanggihan akalnya bisa mencapai ke sana. Itu contoh problem model B. Dan banyak manusia sekarang berkecimpung di sini, mengembangkan peradaban manusia ya, membangun jalan, menggali lautan, menggali tanah, tambang. Itu rumit memang, tapi dengan mengetahui rumus-rumusnya, pola-polanya, ada sistem yang berjalan, bisa cari solusi. Nah, yang terakhir nih, permasalahan model C. Nah, kira-kira contohnya apa? Kalau pergi ke bulan itu kategorinya masih yang B, gitu ya. Meluncurkan pesawat antariksa itu masih yang B. Nah, yang C itu apa? Ternyata Bapak dan Ibu, yang nggak jelas gitu ya, merencanakan A, kemudian nyuruhnya A, sistemnya dipelajari model A. Nah, ternyata Bapak dan Ibu, masalah C ini adalah bagaimana memahami manusia. Gitu. Ya, mungkin ya ilmu psikologi gitu ya. Mungkin teman-teman psikologi protes nggak ya? Nggak serumit itu juga kali manusia. Tapi saya melihat all about mengenal orang, mengenal manusia dari pengalaman saya tahun 2002 sampai hari ini, saya tidak berani mengambil satu kesimpulan pas bahwa misalkan kalau anak begini tuh pasti begini, itu tuh enggak. Berbeda dengan mesin. Gitu, kalau sekali diklik enter apapun mereknya gitu ya di laptop, di komputer, enter ya udah fungsinya sama dan itu mudah gitu. Tapi manusia Bapak dan Ibu tidak mudah. Artinya saya ingin menyampaikan di awal bahwa sekalipun saya memberikan materi ini, pengalaman saya tadi sama Bapak Ibu, itu nggak bisa ujuk-ujuk dipraktekkan ke anak Bapak Ibu semuanya dan langsung sama jadi gitu. Maksud saya itu. Karena manusia itu rumit, makhluk yang rumit. Makhluk yang bisa sangat sederhana, bisa sangat simpel, tapi juga bisa sangat rumit. Ketika diklik enter itu nggak akan otomatis jalan. Itu manusia. Ya, Bapak dan Ibu, jadi saya di awal ingin menyampaikan poin itu supaya Bapak Ibu nggak merasa ter-PHP-in oleh saya gitu ya, udah ikut sesinya Pak Setio, ngikutin tapi nggak sukses juga anak saya di itu. Itu berarti tergantung hidayah Bapak dan Ibu ya. Karena manusia itu bisa selesai karena Allah yang memberikan hidayah, bukan karena bagusnya metode atau apa. Itu bagian ikhtiar saja. Itu perlu dilakukan ya. Apalagi kalau nggak dilakukan ya, orang dilakukan aja belum berhasil. Gitu. Maksud saya begitu. Jadi harus ditekuni kalau mengurus orang, mengurus manusia. Makanya benar ya Bapak dan Ibu, subhanallah. Kenapa doa anak soleh itu diijabah? Ya karena mungkin ya tingkat kerumitan untuk menjadikan seseorang itu menjadi orang yang mendapat hidayah. Baik, mudah-mudahan ini ilustrasi memberi gambaran sehingga Bapak Ibu tidak perlu terlalu sepaneng ya dalam mendampingi, mengenali putra putrinya, karena memang ini tingkat dewa gitu ya, urusan manusia ya, urusannya hidayah gitu. Tugas orang tua, orang dewasa, guru adalah berikhtiar semaksimal yang bisa dengan ilmunya, dengan tenaganya, tapi jangan pernah berputus asa karena urusan manusia itu urusannya hidayah ya. Complicated istilahnya, bukan kompleks lagi, complicated. Baik, ini mudah-mudahan Bapak Ibu bisa memahami. Oke, saya lanjutkan ke slide. Nih, sejauh mana sulitnya mengenal anak? Kan ada standar sulit, mudah. Sejauh mana sulitnya? Kalau menurut saya, sulitnya sejauh tanda panah yang saya tampilkan di sini. Artinya apa sih? Artinya semakin besar anak memiliki, kalaupun nggak bisa dibilang sulit ya, memiliki variabel yang lebih banyak atau memiliki faktor-faktor yang harus kita lihat lebih banyak. Maka ini kan ada nomor 1, 2, 3, 4. Perhatikan Bapak dan Ibu. Nomor 1, anak lahir. Lahir itu di rumah. Bukan di rumah. Di bidan atau di dokter atau di rumah sakit. Tapi artinya anak dari 0 tahun sampai 3-4 tahun itu kan praktis di rumah. Ya kan? Nah, kalau kita mengenal anak dari usia itu bahasa saya itu jauh lebih mudah. Kalau kita bisa mengenal anak kita dari sedini mungkin. Begitu dia, nah ini saya tidak tahu ya, orang tua biasanya mengenalkan anak setelah rumah itu nggak tahu, langsung loncat ke 3, sekolah atau mungkin asrama mungkin atau apa.
kalau saya boleh saran nih untuk yang masih punya anak-anak kecil ya, pertama tahapannya kenalkan rumah, lingkungan rumah, apa itu rumah, dan apa itu kehidupan rumah maksud saya gitu, contoh-contohnya. Yang kedua tempat ibadah ya, atau kalau yang muslim itu masjid, gitu. Terutama yang apalagi laki-laki. Jadi kenal. Jadi setelah rumah itu langkah berikutnya tuh beranjaknya ke tempat ibadah, gitu. Jadi mengenal simbol-simbol iman gitu ya. Jadi nggak harus mengenal Tuhan dalam arti diresapi, tapi lihat aja, kenalkan aja. Gitu. Kira-kira gitu ya. Jadi kita jadi tahu, oh anak itu di rumah kita udah familiar, kemudian anak itu mengenal tempat ibadah, dia udah mengenal sisi-sisi ketuhanan istilahnya gitu ya. Nah baru dia masuk playgroup segala macam, dia akan berinteraksi dengan lingkungan sekolah. Atau mungkin beberapa yang diasramakan atau pesantren kan. Sekolah itu udah masuk lingkungan. Kemudian nanti naik ke dia sekolah itu SD, SMP, dia termasuk perguruan tinggi. Masyarakat, itu akan 50-50 barengan. Tapi artinya tahapan ini Bapak Ibu harus sadari, di mana posisi anak saya. Kalau Bapak Ibu sampai anaknya sudah pengenal masyarakat, tetapi kita belum betul-betul mengenal anak kita, saya bilang tingkat kesulitannya lebih tinggi. Gitu, tingkat kesulitannya lebih tinggi. Makanya kalau yang masih anak-anak nih, putra-putrinya, masih balita gitu ya, masih di rumah, Bapak dan Ibu perlu mengenal sedini mungkin. Ya. Sekarang hari ini saya akan sharing gimana cara mengenali mereka. Nah, di bawah, di bagian bawah saya ada kata-kata tanam karakter sejak dini. 3 item ini Bapak dan Ibu. Paling tidak 3 ini dulu. Jujur, disiplin, berbagi atau tidak egois. Ini saya ambil referensinya dari buku karakter building Pak Eri Sudewo. Dan saya dalam pengalaman saya memang itu iya. Kalau anak sudah ketanam jujurnya dari sejak di rumah, maka kemana saja dia itu mudah buat orang tua kemudian menggali, menanyakan, mengkonfirmasi karena jujurnya. Dan jujur ini karakter ya, jadi bukan pengetahuan yang diocehin. Tapi kalau karakter Bapak dan Ibu, kita harus Bapak Ibu mudah-mudahan udah familiar ada istilah karakter. Mengenalkan karakter itu tidak ada cara lain selain contoh atau keteladanan. Begitu. Jadi di rumah itu penting. Telah kasih contoh jujur. Diteladani tentang jujur ya, selain juga dikasih kata-kata jujur, kalimat itu keluar boleh. Tapi yang urusan itu substansinya adalah contoh. Yang kedua disiplin. Kalau disiplin itu orientasinya nanti dengan ini. Kegiatan yang banyak dengan waktu yang harus dia manage gitu ya. Nah, makanya ibadah itu salah satu cara mengenalkan mereka. Dan itu buat saya juga, saya pribadi nih sebagai orang tua belum berhasil. Jadi saya malu ngomong tema disiplin ya ke anak. Tapi itu perlu ditanamkan karakter itu. Bangun pagi gitu. Nggak tahu anak-anak kita belum pada bangun misalnya, kan apalagi hari Minggu gitu ya, anak saya belum bangun, itu nggak disiplin sekali. Padahal itu perlu ditanam sejak dini. Jujur. Yang kedua disiplin, karena nanti terkaitannya dengan waktu. Ketanam. Kalau udah ketanam dari kecil, akan mudah kita mengenali anak-anak kita nanti belakangan. Yang ketiga berbagi Bapak dan Ibu, atau tidak egois ya, berbagi. Karena berbagi ini nanti kaitannya dengan ketika dia berinteraksi dengan orang lain. Dia akan kenal orang, penting gitu. Tidak menjadi individu yang individualis ya istilahnya. Nah ini saya notes ya. Kalau sekarang Bapak Ibu putra putrinya sudah terlanjur remaja, harus dibenerin ininya, harus dilihat udah aman belum 3 item ini. Karena ini karakter fondasi. Dia punya karakter ini mungkin nggak kelihatan, tapi sudah ada pada dirinya. Kalau anaknya masih kecil, ditanam betul, gitu ya. Jujur, disiplin, berbagi atau tidak egois. Membagi aja karena di fase anak ya, Bapak Ibu kalau yang familiar dengan psikolog itu ya ada ya tahapan-tahapan perkembangan itu banyak ya, beberapa teori banyak lah yang bisa kita pakai. Saya tidak bermaksud ini nggak menjelaskan, tapi takut banyak teorinya nanti. Jadi saya ambil praktisnya di sini. Praktekkan jujur, disiplin, tidak egois. Begitu ya Bapak dan Ibu ya. Jadi semakin ke poin 4 semakin sulit. Karena kenapa sulit? Karena variabel yang harus dilihat nanti banyak ya. Yang harus dilihat itu banyak. Kalau masih kecil relatif lebih mudah. Dan tahapan saya rumah, tempat ibadah, sekolah, baru masyarakat. Itu cara kita itu kan lingkungan ya. 1 sampai 4 itu nanti lingkungan. Anak itu akan hidup di dalam lingkungan mereka soalnya. Jadi kita tugas orang tua itu menciptakan lingkungan buat anak-anak. Konsep diri merupakan produk interaksi yang kompleks. Interaksi yang kompleks ya Bapak dan Ibu. Ini materinya Bu Dina, saya pinjam gitu ya. Dari berbagai faktor ya. Pertumbuhan fisik, mental, pengalaman, karakteristik, dan stimulasi lingkungan. Itu membentuk konsep diri anak. Jadi anak itu akan membentuk dirinya alamiah itu karena hasil interaksi di sebelum-sebelum yang terjadi. Jadi ada fisiknya, mentalnya, pengalaman, kemudian karakteristiknya, itu tuh kebentuk. Jadi makanya dengan mengenal
konsep diri ini, Bapak Ibu jadi apa namanya? Oh, harus mulai dari mana? Mendampingi anak kita. Itu satu referensi tentang konsep diri. Kemudian referensi yang lain Bapak dan Ibu ini saya ambil dari beberapa ayat di Al-Qur'an. Dan itu sudah cukup, menurut saya cukup banget ya, cukup sekali untuk buat kita menjadi paham, oh ternyata manusia itu kayak gini. Allah menjadikan manusia itu makhluk yang sempurna rupanya. Ini ada ya, nanti Bapak Ibu kalau yang ada waktu silahkan diulik kembali ayat apa sih ada di ayat surat apa. Rupa yang sempurna. Kita memang diciptakan dengan rupa yang sempurna. Ini harusnya menjadi apa ya, buat anak-anak yang nggak percaya diri ya tentang dirinya itu. Ajarkan sebelum dia masuk remaja, katakanlah gitu, masuk SD, masih TK, masih kecil, tanam dengan ini supaya tumbuh. Karena Allah itu menciptakan, nah tadi sesi tentang spiritual itu penting ya di masa anak ya. Jadi banyak kan anak remaja itu nggak pede tentang fisiknya. Serius itu pengalaman saya ketemu anak remaja kayak gitu. Nggak pede banget. Gemuk dikit, hitam dikit, pendek dikit gitu ya. Itu nggak pede. Padahal rupa yang sempurna itu ada di Al-Quran. Kemudian di Al-Quran juga manusia itu dianugerahi akal. Makanya kita bisa berpikir. Kemudian di Al-Quran juga kita itu diberi kemampuan untuk mengungkapkan. Nah, makanya nanti metode saya, karena memang kita diberi kemampuan, jadi nggak ada anak yang bilang saya itu nggak ngerti gimana ngungkapin itu, bukan nggak mampu, karena dia belum ngerti aja. Tugasnya kita orang tua dan orang dewasa untuk ngajari dia supaya mampu untuk mengungkapkan. Karena Allah sendiri di Al-Quran sudah berfirman gitu ya, bahwa kemampuan untuk mengungkapkan. Kemudian diberikan keinginan dan pilihan. Iya, kalau itu relatif kelihatan ya, anak itu bisa memilih, punya keinginan gitu. Dan ini dijadikan di atas fitrah. Poin yang kelima ini saya tidak cukup menguasai ya Bapak Ibu, tapi saya tetap tampilkan dan banyak ya ahli-ahli yang membahas tentang fitrah manusia gitu ya. Sunatullah, qadarullah begitu. Tapi ini ada di Al-Qur'an Bapak dan Ibu ya. Fondasi untuk mengenal manusia ternyata bisa. Baik. Ini saya mengilustrasikan kalau kita bicara sosok saya, sosok Anda, sosok anak-anak kita, ada banyak ilustrasi. Saya mencoba menggunakan ilustrasi yang ini. Ini adalah apa? Bukit es ya, bukit. Kemudian di bawah bukit itu ada akar ya, akar dari es yang. Dan kalau kita lihat secara kasat mata, ternyata yang di bawah air jauh lebih besar ketimbang yang di atas air. Ilustrasi ini, ilustrasi yang sama ya, kita bisa menggunakan pohon, kita bisa menggunakan jaring laba-laba, atau hal-hal lain. Tapi maksudnya Bapak dan Ibu tentu sudah familiar ya, bahwa yang di atas air, atau yang kelihatan secara kasat mata, kalau kita pas naik perahu gitu, adalah sesuatu yang tidak dilihat dari luar. Sama ya, setiap dari kita. Anak-anak kita juga begitu Bapak Ibu. Dan saya meyakini hal itu. Ada hal yang kita kelihatan dari senyumnya, dari cara dia berjalan, cara dia ngomong, dari apa yang dia nikmati, dari pengakuan dia sendiri yang dia ungkapkan, gitu. Kalau yang udah bisa mengungkapkan itu kelihatan, mudah kita lihat. Tapi Bapak dan Ibu, orang itu kebentuknya juga yang di bagian bawah, ya ada yang di bagian bawah, di bawah air, itu nggak kelihatan. Nah, terus gimana? Apakah itu nggak bisa dilihat? Itu harus dilihat juga. Jadi mengenal anak, mengenal diri itu juga mengenal yang atas dan yang bawah, ya, yang kelihatan dan yang nggak kelihatan, yang seolah-olah sih istilahnya. Karena sebenarnya yang di bawah air pun bisa kelihatan Bapak dan Ibu, ya. Kan kalau Bapak Ibu mau menyelam ke dalam berarti kelihatan kan? Bisa. Gitu. Hanya tentu tidak semudah gitu ya melihat yang di atas. Beda sih kalau kita ikan ya, kalau Bapak dan Ibu ada seekor ikan, itu lebih mudah melihat yang di bawah ya, susah melihat yang di atas. Gitu. Karena hidupnya ikan di dalam air. Tapi manusia kan hidupnya kan tidak di air ya, jadi melihat yang di atas lebih mudah. Ya soal-soal di mana kita hidup saja sehingga kita seolah-olah merasa susah melihat gitu ya. Gitu. Jadi begitu. Nah, dari ilustrasi ini Bapak dan Ibu, ini kita masuk ke how to, ke bagaimana. Jadi kalau melihat yang atas bagaimana, melihat yang bawah bagaimana. Gitu ya. Oke. Seolah-olah tampak. Fisik ya, tampak. Ini tadinya saya berharap di poin ini saya ingin mendengar langsung dari orang tua nih. Contoh yang tampak ya disebutin gitu. Tapi memungkinkan nggak Bapak Ibu? Daripada saya bicara terus.
Bapak Ibu kira-kira ada yang mau mencoba jadi volunteer menjawab seolah-olah yang tampak itu apa saja begitu? Ada nggak Bapak Ibu? Kalau saya tunjuk saya nggak hafal nama-namanya. Oh ada ya nama-namanya. Nggak ya, nggak usah ditunjuk ya. Kalau saya nggak mau nunjuknya, saya takut sama orang tua ini kualat. Kalau ada yang mau boleh raise hand, nanti dibantu Mas Rikul. Tapi kalau nggak ada yang mau ya udah nggak apa-apa. Nggak ada ya, ini bener nih nggak ada nih. Oke. Seolah tampak. Seolah tampak itu kembali lagi ya, ini menurut pengalaman saya ya dan referensi saya bisa ditambahkan. Pertama fisik. Fisik itu tampak karena kita makhluk nyata ya, kita bukan makhluk maya. Jadi aneh kalau kita hidupnya di dunia maya saja. Aneh kalau kita kebanyakan ngezoom ya, jadi nggak boleh lama-lama nih ngezoom. Kita makhluk nyata, bukan makhluk goib. Ya, jadi kelihatan fisiknya. Kelihatan tumbuhnya dari lahir, ukuran panjang sekian, lebar sekian, berat badan sekian. Bertahun-tahun dikasih makan, bertambah. Ya, itu kelihatan, seolah-olah tampak. Ya, saya bilang seolah-olah nih Bapak dan Ibu ya, karena benar-benar tampak atau enggak. Ya. Kemudian apalagi perilaku juga kelihatan Bapak Ibu. Perilaku itu ya aktivitas gitu ya, ngomong, berjalan, duduk, tidur, apalagi ya dalam banyak hal, terutama Bapak Ibu yang berinteraksi nanti akan melihat perilaku itu tampak kelihatan. Apalagi sifat. Sifat itu apa ya? Berangkat dari kata sifat ya. Kalau tadi perilaku dari kata kerja, kalau sifat dari kata sifat ya. Sifat-sifat ya. Kalau kita bisa menyebutkan sifat-sifat orang itu biasanya kita bilang dia pemarah. Dia bilang dia sifatnya baik. Kita bilang dia sifatnya apalagi pemaaf. Berarti kan kelihatan kita bisa ngomong seperti itu karena kelihatan dari perilakunya muncul sifatnya. Nah, jadi seolah-olah tampak itu masih tampak. Nah, itu mudah ya. Kemudian kesukaan atau minat. Oke, ada yang raise hand. Bu Nastiti. Boleh Bu Nastiti mau raise hand, mau menambahkan? Bisa dibantu mute oleh saya yang mute atau Mas Rikul monitor? Mbak Nona monitor? Mana Bu Nastiti? Kok nggak ada? Kayak ini. Oke, Bu Nastiti silahkan. Bisa nggak Bu Nastiti? Belum bisa. Okay. Ya Pak Tio, mohon maaf tadi peserta tidak bisa komen dan tidak bisa chat karena terkunci Pak Tio. Oh, terima kasih. Tapi kita mengikuti terus kok. Oh gitu. Kalau saya buka mute-nya kira-kira berisik banget nggak ya Bu ya? Biar interaksi. Apa namanya? Sebenarnya ada semuanya bisa dikunci, tapi ada kolom yang memang kita juga bisa buka sendiri. Atau kita ngunci sendiri aja? Oh, ngunci sendiri aja ya. Jadi ya. Coba saya cobain. Oke. Berarti gimana caranya unmute? Oke. Sudah Bapak Ibu, sudah saya unmute ya. Jadi Bapak Ibu bisa sendiri nanti. Oke, saya lanjutkan. Jadi gimana Bu Nasti? Tio, maaf. Hostnya jadi Mbak Rena aja, Pak. Maaf. Oh, gitu. Iya, biar Pak Tio nggak... Bisa monitor membantu ya? Iya, Pak. Oke. Iya nih, saya sendirian nih, nggak dibantuin. Curhat. Oke. Tadi udah dikasih tahu. Bu Nastiti gimana? Mau membantu saya, Bu Nastiti? Yang seolah-olah tampak selain 4 ini ada lagi nggak menurut Bu Nastiti? Atau nyimak dulu aja, Bu Nastiti? Saya menyimak, tapi ya setuju. Jadi sebenarnya anak itu atau kita sebagai orang tua kadang-kadang melihat keberhasilan orang itu fokus kepada yang fisik, perilaku, sifat. Artinya ketika ada orang misalkan secara perilaku oke banget atau dia menghasilkan karya lah gitu ya. Iya, benar. Jadi sebaiknya kita juga mengajak anak untuk melihat proses apa sih yang proses yang terjadi sehingga mereka bisa
menghasilkan sesuatu gitu. Misalkan secara fisik sehat, kuat gitu ya Pak Tio. Gitu bukan? Siap. Ya. Jadi kebanyakan orang melihat ini dan fokus ya, sementara ya itu tidak salah tetapi perlu diluruskan kira-kira begitu. Ya, baik, saya coba lanjutkan. Bapak dan Ibu penting untuk melihat mengetahui mana yang seolah tampak dan yang nomor 5. Ini tidak kalah penting ya. Adalah ya tentu saja dan lain-lain. Artinya proses memastikan mana yang tampak itu bertambah berlanjut. Tidak salah kita memperbaiki fisik kita, tidak salah kita memperbaiki perilaku kita, tidak salah kita memperbaiki sifat kita, gitu ya. Tidak salah kita memilih kesukaan atau minat kita, itu tidak salah, bahkan cenderung dianjurkan. Tetapi hati-hati, di sini ada beberapa jebakan Bapak dan Ibu. Yaitu motivasi atau alasan. Saya berperilaku baik itu kenapa? Nah, gitu. Itu yang tidak tampak. Saya menunjukkan sifat ramah itu kenapa? Itu tidak tampak. Itu yang maksud saya. Jadi saya mempercantik atau memperganteng fisik saya, itu kenapa alasannya? Nah itu yang tidak tampak. Kalau itunya jujur, bagus, ya nggak masalah. Tapi yang bahaya kalau dia memunculkan perilaku baik, tetapi ada alasannya nggak bagus gitu ya. Itu yang bahaya. Jadi jatuhnya acting, main drama. Gitu. Kalau main drama sekalian aja jadi artis gitu, dibayar gitu ya. Tapi kalau main dramanya dalam kehidupan sehari-hari, itu yang bahaya. Dia pura-pura baik atau pakai topeng gitu ya. Karena itu yang tampak. Jadi itu yang bisa dilihatkan ke orang gitu. 4-5 item ini. Nah, sekarang saya akan menunjukkan contoh yang di bawah air ya istilah saya ilustrasinya atau yang seolah-olah tidak tampak. Itu juga versi saya dan referensi saya Bapak dan Ibu ya, tapi artinya bisa ditambahkan dan dikomentari juga. Masa lalu Bapak dan Ibu. Masa lalu itu tidak benar-benar tampak ya. Tadi saya cerita tentang masa kecil saya kan kalau Bapak Ibu tidak, ini nggak tahu siapa saya sebelumnya. Tadi saya sedikit membuka itu masa lalu itu nggak tampak, tapi bisa dibuka. Itu dalam gitu. Dan itu nggak penting untuk orang lain gitu. Kebanyakan orang kan nggak penting kan saya cerita saya dari mana, saya dulu apa, nggak terlalu penting. Tapi buat saya itu penting karena itu membentuk saya banget gitu kira-kira. Dan itu penting. Jadi seolah tidak tampak. Keyakinan itu tidak tampak. Tapi misalnya, Bu Nastiti ya, saya akhirnya punya teman nih Bu Nastiti. Bu Nastiti misalkan disuruh memilih antara air putih, ada 2 benda, air putih sama alkohol. Ya. Suruh milih salah satu, akan memilih yang mana? Misalnya gitu ya. Kalau Bu Nastiti kira-kira milih alkohol atau milih air putih ya Bu Nastiti? Itu tidak tampak teman Bapak dan Ibu. Kalau Bu Nastiti memilih alkohol misalnya, bukan salah enggak. Memilih air putih misalnya, kalau menurut saya ya, itu salah Bapak dan Ibu. Untuk selevel Bu Nastiti memilih air putih itu salah. Loh, kok malah salah? Iya, selevel Bu Nastiti kalau ada pilihan air putih sama alkohol itu sudah nggak perlu memilih gitu. Itu pertanyaan dan perintah yang konyol gitu. Maksud saya paham ya? Karena keyakinan. Sudah yakin bahwa itu tuh bukan pilihan gitu. Alkohol itu bukan pilihan gitu. Jadi sudah tahu bahwa akan air putih ngapain ditanyain gitu. Itu kayak itu nggak tampak Bapak dan Ibu kayak gitu. Ya. Berarti pertanyaannya salah gitu. Kalau ke Bu Nastiti ditanyakan Bu Nastiti milih air putih atau alkohol itu salah gitu. Tapi kalau ke Bu Nastiti, Bu jus mangga atau jus jeruk itu oke ya, gitu masih memilih gitu. Tapi kalau alkohol kan udah keyakinannya, udah tahu itu haram. Ngapain saya disuruh milih itu? Itu pertanyaan bodoh. Untuk Bu Nastiti, tapi untuk orang lain berbeda lagi. Itu tidak tampak Bapak dan Ibu. Dan itu harus digali ke anak-anak gitu. Keyakinan. Ya lebih spesifik bisa lagi ke keyakinan agama, tapi lebih luas ya keyakinan apapun itu nggak mudah itu mengulik keyakinan seseorang itu nggak gampang gitu ya, deep sekali di dalam. Kemudian apalagi kelemahan. Kalau kelemahan itu sebenarnya bisa tampak tapi alamiahnya orang termasuk saya itu kelemahan itu kalau bisa ditutupi gitu ya, kelihatan sih tapi kalau bisa nggak kelihatan itu kelemahan atau diminimalisir ya, itu tampak, makanya masuk kategori nggak tampak ya kelemahan. Jadi munculnya orang itu ya yang bagus-bagus aja gitu. Oke, yang nggak tampak lagi apa? Keburukan atau kesalahan. Kalau kelemahan itu ketidakbisaan ya, itu kategori kelemahan. Tapi kalau keburukan itu maksiat gitu ya, berbuat salah, berbuat perbuatan yang melanggar ya, itu akan juga ditutupi, tidak tampak. Tapi ada lah ya manusia itu berbuat malah cenderung rutin mungkin ya, berbuat salah baik yang disengaja maupun tidak. Itu nggak tampak. Harapan juga tidak tampak.
ada harapan-harapan kalaupun ada harapan-harapan yang dituliskan, cita-cita, kemudian yel gitu ya, bisa jadi itu harapan-harapan yang nggak sesungguhnya. Bisa jadi itu harapan-harapan yang pengen ditunjukkan saja. Ya, harapan kamu terhadap masa depan, pengen ini, pengen itu. Ya, itu yang ingin tadi ditunjukkan dalam perilaku aja, disampaikan. Tapi ada harapan-harapan yang nggak muncul, gitu. Harus dikulik, ya. Harapan, cinta. Cinta itu nggak tampak. Itu saya nggak berani ngomong tema cinta, berat nih. Sayang ya, menyukai sesuatu gitu ya, itu tak tampak Bapak dan Ibu ya. Kemudian masalah juga nggak tampak. Masalah, problem, setiap orang menghadapi problem. Dan itu potensi diri juga tidak tampak. Artinya yang nggak tampak ini tentu lebih banyak kalau saya nyari ilustrasinya, karena dari ilustrasi gunung es ini juga wadahnya besar ya di bawah gitu. Dan tentu saja yang tidak ketinggalan dan lain-lain. Nah, itu contoh dari yang tampak dan yang tidak tampak dari sisi-sisi orang. Kebayang Bapak dan Ibu, semakin dewasa orang, variabelnya semakin banyak. Kalau tadi anak masih dini, cuma rumah. Kita bisa lihat fisik, perilaku, segala macam dengan lingkungan rumah. Kemudian naik ke lingkungan tempat ibadah dan sekolah. Berarti bertambah di item-item ini dengan lingkungannya. Kalau dia udah kenal lingkungan masyarakat dan sudah bergaul dengan teman, makin bertambah untuk variabel-variabel ini item-itemnya. Jadi kebayang. Itu baru yang saya tuliskan dan yang saya tahu dan yang saya praktekkan ya Bapak dan Ibu. Jadi ada banyak tentang sisi-sisi orang yang tidak kelihatan. Baik, saya lanjutkan. Dari sekarang begini, alat kita untuk menyelam apa? Kan tadi masuk ya. Kan kita bukan ikan. Jadi kita harus menyelam. Kita harus menyelam karena kita bukan ikan. Jadi harus pakai alat. Ya, kita harus pakai alat. Alatnya ya alat selam Bapak dan Ibu. Garing ya. Alat selam. Jadi ya kita harus ini namanya juga ilustrasi. Jadi Bapak Ibu harus kalau masuk ke dalam sesuatu yang tidak tampak, kalau di es ini masuk ke dalamnya harus menggunakan alat. Kalau nggak menggunakan alat, Bapak Ibu akan nggak bisa ya. Ya satu mungkin akan tenggelam, malah kita terperosok. Ini kalau teman-teman yang belajar psikologi familiar ya dengan istilah burnout ya istilahnya ya. Kita stres sendiri ngurusi masalah orang lain misalnya gitu ya. Karena tenggelam gitu, kita ke bawah. Kita perlu oksigen yang lebih ya. Semakin dalam kan berarti termasuk tekanan juga semakin kuat gitu ya di dalam air. Jadi ketika kita mengenali sisi orang semakin dalam, itu bisa jadi semakin kompleks. Misalnya kita ingin mengenal masalah begitu ya, kita ingin membuka masalah gitu ya. Misalnya gitu, ketika masalah diungkap, bisa bikin sakit, bisa pening gitu. Itu banyakkan orang tua dibuat stres dengan mengetahui masalah anak waktu remaja, yang waktu kecil nggak tahu. Ya karena nggak siap alatnya tadi, sehingga dia langsung kaget aja, langsung tiba-tiba nggak bisa nafas gitu ya. Mohon maaf nih, contoh real Bapak dan Ibu. Di luar contohnya, tapi contoh yang saya tangani. Ya, ini contohnya saya buat per level ya, biar nggak terlalu kaget ya. Ternyata, ya tadi, nggak pernah tahu-tahu begitu remaja ternyata anaknya merokok. Nah, itu tuh umum ya, umum tapi sebenarnya masalah gitu. Beberapa orang tuh kaget. Kok anak saya merokok? Sejak kapan? Kok anak saya merokok? Padahal nggak pernah dulu, saya nggak tahu itu. Itu masalah. Itu sebenarnya ada perilaku lama yang tidak ketahuan gitu. Dan ketika kita orang tua tahu langsung kaget, nggak percaya anaknya merokok. Atau perilaku kenakalan remaja yang lain banyak. Narkoba, pergaulan bebas, itu banyak membuat orang tua sangat kaget ketika tahu itu. Karena dia tidak berarti sebenarnya, kalau boleh saya jujur ya, boleh saya menyalahkan orang tua, tidak benar-benar mengenali dengan pada fase proses mengenali anak itu. Tadi tidak menanamkan jujur ke anak dengan atau mungkin menanamkan tetapi tidak berhasil gitu ya, nggak dapat hidayah gitu. Kok bisa gitu anaknya kayak gitu. Tapi terjadi ya, pengalaman saya itu kok iya terjadi ya, iya benar ada gitu. Nggak nyangka ya, dan orang tua hanya bisa geleng-geleng gitu. Kalau buat saya ya udah nggak usah geleng-geleng, ya cari solusi aja. Udah terlanjur ketahuan gitu, udah bagus itu ketahuan. Tinggal sekarang proses mengenal udah dapet, tinggal kita cari solusi. Gitu. Jadi perlu oksigen ya Bapak dan Ibu ya, ketika masuk ke wilayah yang dalam. Kalau Bapak Ibu nggak sanggup, nggak punya oksigennya, jangan gitu ya. Tapi kalau untuk anak, menurut saya ya, untuk anak sendiri wajib sih. Mau kayak apapun anak kita harus wajib dikenali. Mau kayak apapun misalkan parahnya misalkan ya, dan mudah-mudahan sih nggak separah yang saya contohkan ya. Kalau
saya pernah waktu ikut apa namanya training, ikut pelatih sekolah ya, sekolah non formal dengan tentang psikologi ya tahun 2016 ya kalau nggak salah. Itu saya diberikan studi kasus real, itu ngeri ya, mulai dengan ya seksual sih yang paling banyak ya, hamil di luar nikah, kemudian narkotika, narkoba gitu ya. Itu contoh-contoh real yang saya itu nggak pernah nyangka itu ada gitu. Tapi saya diberikan contoh real gitu dan kita disuruh mengulik itu. Bagaimana cara mengetahui atau mendeteksi atau mengulik anak yang dia punya masalah seperti itu. Berat ya, buat orang tua pasti berat kan, menyangkut nama baik dan lain-lain. Makanya perlu alat. Gitu ya. Saya dalam penanganan saya selama 8 tahun saya belum menemukan yang se ekstrim itu. Kenakalan-kenakalan remaja yang saya tangani relatif masih aman. Jadi contohnya juga hanya contoh-contoh yang saya dapatkan saja. Gitu. Tapi pengenalan ini penting. Alat menyelam juga penting ya. Pengetahuan, keterampilan menyelam, bahkan termasuk begini. Ini airnya jernih atau enggak ketika kita menyelam itu? Dia di lingkungan yang jernih atau enggak? Lingkungan yang penuh kebohongan, maka jauh lebih sulit untuk menggali, mengenal seseorang. Karena lingkungannya keruh. Ya, jadi kita perlu kacamata dan perlu digosok terus kacamatanya. Cara pandang kita nggak bisa jauh di dalam itu. Udahlah di dalam air, gitu ya, cara pandangnya tersamarkan oleh air, udah gitu keruh. Itu susah. Kita perlu alat penerang ya, kita perlu lampu. Ilustrasinya begitu. Jadi untuk mengenali yang dalam itu memang menjadi untuk sebagian orang nggak tertarik ya. Makanya akhirnya nanti diserahkan ke ahlinya, ada psikolog ya, ada psikiater bahkan, karena sudah masuk ke wilayah yang sangat serius ya, ke ustadz ya, ke ahli agama gitu ya, ke guru, ke pendidik, karena sudah sangat ekstrim. Tapi saya menyampaikan ini supaya orang tua punya kesadaran ya, bahwa untuk mengenali anak sebaiknya dilakukan deh oleh orang tua. Anda harus minimal profesional untuk putra putrinya sendiri, itu menurut saya begitu ya, penting ya, profesional khusus untuk anaknya gitu. Ya kalau memang udah angkat tangan ya serahkan ke ahlinya. Gitu. Tapi dengan materi ini harapannya orang tua jangan kemudian takut, jangan parno, jangan gagap, tapi tenang saja dan ayo kita beri, kita cari cara, kita harus kenal anak kita yang enggak tampak, gitu ya. Tanamkan kejujuran, tanamkan kedisiplinan, tanamkan kemampuan untuk berbagi, gitu, tidak egois, itu mudah. Nanti pendekatannya komunikasi. Oke ya, Bapak dan Ibu, alat menyelamnya itu cari sendiri oleh Anda, apa itu kacamata yang Anda pakai, apa itu alat penerang yang Anda pakai, apa udara yang Anda pakai, begitu ya, supaya tidak mudah putus nafasnya, gitu ya. Kemudian untuk ya ini ada beberapa atribut-atribut, tapi yang urgent tadi kacamata kita, kemudian tabung udara gas kita gitu ya, sama pastikan kita bisa berenang atau enggak ya kalau di dalam air gitu. Alat penyelamnya cari sendiri oleh orang tua. Oke, saya akan masuk ke pertanyaan di awal tadi. Jadi siapa saya? Ya, saya sudah memberikan ilustrasi ya, memberikan ilustrasi beberapa slide, dan tadi slide pertama saya adalah who am I. Saya kembalikan lagi ke pertanyaan siapa saya. Bapak dan Ibu, saya punya jawaban tentang siapa diri saya. Siapa Pak Setio, saya punya jawaban. Dan jawaban saya tentang saya ini akan saya share di sini. Bapak dan Ibu, ya sama ya, tambahkan siapa saya. Kalau saya adalah kumpulan masa lalu. Karena saya adalah kumpulan masa lalu saya, maka saya tidak akan menyepelekan masa lalu, saya akan menggunakan masa lalu saya sebagai bahan mengenali saya, akan saya ulik-ulik gitu ya. Gimana caranya, pokoknya masa lalu saya terkumpul, dan saya akan menggunakan masa depan saya ditata sebaik mungkin, sehingga bisa menjaga diri saya. Karena kalau bicara masa lalu, konteksnya itu benar-benar masa lalu ke belakang, sama masa depan yang nantinya akan menjadi masa lalu. Itulah saya. Saya adalah kumpulan dari jejak-jejak masa lalu. Kalau bahasa Budina, portofolio. Nah, jadi orang tua nanti ke putra-putrinya begitu ya. Tugasnya orang tua itu memberikan pengalaman yang baik buat anak, memberikan kesan yang baik buat anak, karena itu akan menjadi masa lalu mereka ketika mereka besar nanti, dan akan dikumpulkan oleh mereka. Gitu. Ya, saya menjadi orang yang kemudian senang jalan-jalan gitu ya. Itu saya ingat ya, saya masa lalu saya memang sering diajak jalan sama ayah saya gitu ya. Dan saya menikmati.
Tapi sekali lagi orang tua saya nggak punya ilmu parenting ya, dia alamiah saja, orang kampung. Tapi itu membentuk saya. Orang tua saya sering bercerita bahwa kamu itu dulu yang ngomong si A, paman ini, kamu itu yang gendong kakak ini. Jadi itu masa lalu saya dan itu kebentuk oh ternyata. Dan saya jadi kenal gitu dengan saudara-saudara saya. Masa lalu ya. Kemudian siapa saya? Nih, saya merasa saya ini terbatas. Nah, saya ini nggak ada gantinya. Jadi saya harus kemudian peran apa yang bisa saya maksimalkan gitu ya. Mungkin peran sharing begini mungkin ya, coba-coba ini bahasa Budina kan yang penting beraktivitas, nggak tahu. Nanti kalau ternyata banyak orang nggak ngerti dengan sharing saya, oh berarti mungkin aktivitas saya nggak usah sharing deh gitu ya. Tapi itu karena saya terbatas. Saya tuh orang terbatas sehingga saya harus tahu saya tuh bergunanya tuh kalau di mana gitu Bapak. Itulah saya. Mencari tempat di mana saya berguna. Nah, Bapak Ibu juga harus begitu. Di mana saya berguna. Nah, Bapak dan Ibu ajarkan ke putra-putrinya, di mana kamu nanti ketika dewasa kelak bisa berguna. Kemudian, ya, saya adalah fitur dengan produk dengan fitur yang unik dan canggih. Ya, fisik saya sendiri, saya mengenal istilah canggih gitu ya, itu di pelajaran-pelajaran kimia, fisika ya. Kalau di kuliah dulu kan ada ya. Apalagi saya belajar robotik, Bapak dan Ibu. Di robotik itu dulu kuliah saya itu mempelajari tentang bagaimana jari itu digerakkan. Bagaimana bikin program sehingga jarinya tek gitu kan dengan sensor itu bergerak. Kan dulu saya praktikumnya itu mengambil apel dipindahkan ya, kalau di tempat hiburan itu kan ada ya, ambil boneka dipindahin gitu ya anak-anak. Itu kan sistem robotik ya. Itu hanya menggerakkan jari saja. Susahnya minta ampun gitu. Betapa jari kita sangat canggih gitu. Dan saya meyakini itu ya, canggih banget jari kita bolak-balik ini ya. Ya, gitu. Jadi untuk menunjuk. Padahal ini banyak sekali urat-urat yang sangat canggih. Teknologi manusia belum sampai untuk bisa menciptakan manusia yang sempurna. Makanya nyebutnya cuma menciptakan robot ya, karena hanya gerak aja masih gerak yang sangat lambat gitu. Jadi canggih memang fiturnya. Jadi harus tahu dan harus diaktifasi ya. Jangan sampai tak jari kita yang sangat canggih ini nggak pakai gitu. Belum lagi fitur yang lain, telinga, badan kita, termasuk akal kita. Memiliki kelebihan dan keterbatasan ya. Sama, saya meyakini kita memiliki kelebihan dan keterbatasan. Saya sadar ada hal yang saya tidak bisa melakukan. Itulah saya. Dan saya yang lain adalah sampai dengan usia saya ini saya meyakini saya itu hamba Tuhan ya, hamba Allah SWT, hamba Tuhan yang Maha Esa. Dan itu saya. Dan bisa jadi saya berbeda dengan Anda orang tua. Saya berbeda dengan anak-anak Anda. Tapi harus dicari siapa saya. Gitu ya Bapak dan Ibu ya. Nah, mengenal diri adalah mengenal siapa saya. Selanjutnya tahapannya. Ini tahapannya. Sebelum masuk ke tahapannya, bagaimananya, saya akan coba close slide-nya dan saya ingin coba meminta waktu Bapak dan Ibu kalau ada yang bertanya atau mengomentari dulu supaya saya merasa sampai nih frekuensinya dengan bahasan. Silahkan Bapak dan Ibu, khawatir nanti waktu habis dan tidak sempat bertanya atau berkomentar. Ada Bapak dan Ibu, saya persilahkan 1-2 orang tua yang ingin mengomentari atau mungkin bertanya dari materi yang tadi. Boleh silahkan, boleh raise hand. Tidak ada juga? Atau di chat ada? Tidak ada juga. Ini orang tua manut-manut saja atau nggak paham ya? Saya takutnya nggak paham di materi saya ternyata. Bagaimana Bapak? Maaf. Ya, Mbak. Itu chatnya masih terkunci, Pak. Chatnya terkunci. Ya. Apa yang harus saya lakukan? Ya betul, terkunci chatnya, nggak bisa. Maaf ya, Pak. Tapi kalau yang mau bertanya langsung bisa sih, Ibu Bapak. Gaptek ya. Jangan-jangan ini kelemahan saya. Halo, Gaptek. mau tanya. Partisipan. Nah, ada yang mau bertanya itu? Ya, Ibu, silakan. Ya, Pak Setio mau tanya boleh? Silakan Ibu, dengan Ibu siapa boleh. Boleh tampilkan wajahnya, Ibu. Mana ya? Kalau siap boleh tampilkan, kalau sedang tidak siap. Oh iya, silakan. Silakan Ibu.
Ya, nggak usah tampilin mukanya nggak apa-apa ya? Ya, nggak apa-apa. Ini Pak Tio, saya tadi dengar Pak Tio bilang who I am gitu. Ya. Nah itu kan siapa saya. Ini nih maksudnya juga tahapan kita cara berdiskusi dengan anak dengan tahapan ini bisa juga. Maksudnya kita mengenal mereka itu misalkan tadi kumpulan masa lalu itu menyambung kenangan misalkan. Terus kayak produk yang sangat terbatas, kan kita akan menanamkan anak apa nih kamu yang kamu ingin hasilkan ke depan, kayak gitu kah? Betul. Maksudnya itu ya Pak? Oke, artinya nanti kalau Ibu bicaranya apakah itu bisa dipakai begitu ya, nanti kan di slide saya selanjutnya ada tuh tahapannya Bu, nanti itu termasuk bisa, jadi jawaban saya bisa Bu. Oh, oke. Nah, tapi memang perlu modifikasi di beberapa hal tergantung usia si anak ya Bu ya. Oh, oke. Ya, udah itu saja Pak. Oke, terima kasih Ibu. Yang lain ada lagi yang kira-kira ingin dikonfirmasi dari materi saya? Ditanyakan? Tidak ada? Tidak ada ya, berarti saya lanjut nih ke slide tahapannya. Kita masuk ke cara. Cara ini adalah pengalaman saya melakukan Bapak dan Ibu dan saya tambahkan beberapa referensi. Nah ini slide-nya. Kebaca Mbak Nona, slide saya Mbak Nona. Mbak Rena, slide saya kelihatan Mbak Rena? Oh, jangan-jangan ke-mute lagi semuanya. Kelihatan Pak Tio. Oke, baik. Sudah Pak Tio, sudah kelihatan. Sudah nampak. Oke. Tadi suara saya dikunci Pak. Kenapa? Tadi suara saya dikunci, jadi nggak bisa. Oke, baik. Ya, ada 5. Yang pertama bukan tahapan ya, ini beberapa cara yang saya lakukan Bapak dan Ibu. Pertama, masa lalu ya, karena kita kumpulan masa lalu, maka kita perlu membuat arsip kumpulan masa lalu, menabung kenangan, tadi bisa juga istilahnya begitu. Tapi agak saya bedakan sedikit dengan istilah portofolio di Budina, karena kalau sudah portofolio itu kategorinya sudah mempersiapkan karir. Sementara ini baru tahapan mengenali. Ya, jadi bisa pakai foto, video, atau kalau males yang arsip-arsip begitu ya cukup membangun budaya bercerita di rumah begitu ya. Kalau mau nulis buku ya boleh. Kalau saya sendiri di rumah saya dulu ketika saya kecil yang saya rasakan memang orang tua saya itu sering bercerita sih. Jadi sering ada sesi ngobrolin tentang masa lalu, tentang paman, tentang kakek. Itu menjadi sesi rutin gitu dan itu buat saya membekas ya. Itu tuh menjadi kumpulan. Jadi saya tahu bahwa orang tua saya gini, kakak saya, nenek saya, kami gitu ya, dan itu spirit itu muncul. Karena dengan begitu ayah saya akan, yang saya ingat betul gini, kalau ayah saya itu bilang, intinya dari cerita ayah saya itu ingin mengatakan bahwa keluarga kami itu jadi orang itu yang jangan pamer gitu, bahasa beliau itu gitu. Dan orang Jawa ya, jadi pakai istilah-istilah Jawa ya, tepo seliro, ya itu gitu. Tapi dengan cerita gitu, dengan cerita, dengan contoh, dengan kisah nyata kakek saya itu dulu pejuang, itu diceritakan. Itu mengumpulkan masa lalu, kerasa sekali. Dan itu membentuk saya pribadi ngerasa kebentuk gitu bahwa saya harus menjadi, kalau saya punya pilihan ini ya udah saya begini. Termasuk akhirnya saya menjadi sangat pendiam ya pada masanya ya. Karena ya jangan banyak bicara gitu-gitu, itu kumpulan masa lalu. Caranya begitu ya. Tapi kalau sekarang lebih canggih boleh ya, dengan foto, dengan video boleh. Ketika nanti sesinya cerita itu jangan nunjukin gitu. Begitu ya Bapak dan Ibu. Dan tergantung usia. Kalau usia anak-anak ngobrol, ngedongeng. Kalau usianya udah makin remaja, diskusinya lebih serius. Tapi ini agak berbeda dengan portofolio, tetapi bisa arahnya ke sana ya. Ini permulaan. Nanti bisa menjadi portofolio. Tapi ini cukup mengumpulkan masa lalu. Ini mengarsip. Ini cara mengenali anak-anak kita. Begitu. Diajak mereka. Dulu ketika saya wawancara calon siswa di AB Home, nah ini kalau buat orang tua siswa, mungkin akan tahu, saya menanyakan ke mereka semua, pasti menanyakan masa lalunya. Gitu. Saya menanyakan, saya menggali. Dan kalau saya nanya ke remaja, ketika mereka cerita masa lalu, ya pasti ada hal-hal yang mereka tutup, tidak terbuka semua. Karena mereka bercerita, berarti mereka hanya ingin menampilkan apa yang mereka ingin tampilkan masa lalu. Gitu ya. Jadi makanya menggali masa lalu itu bisa dengan bertanya,
menanyakan ke mereka, atau kita sendiri gitu ya, kita mendampingi pada masa tumbuhnya anak. Kemudian yang kedua, mengajak diskusi tentang diri mereka. Ini karena untuk remaja sudah bisa ya, tapi kalau untuk anak-anak belum bisa. Belum bisa dengan untuk mengajak diskusi ada 4 item, Bapak dan Ibu perhatikan: konfirmasi, wawancara, sharing, yang ke item berikutnya membuat aktivitas produktif. Nah, membuat aktivitas produktif ini yang akan saya berikan nanti di sesi ke depan. Tapi poin kedua, nanti ada slide berikutnya saya akan menjelaskan poin kedua ini. Mengajak mereka diskusi tentang kelebihan kekurangan. Dari orang-orang dekat, Bapak dan Ibu. Orang-orang dekat itu bisa orang tua ya, yang pertama, gitu ya. Saudara yang udah dewasa, teman, atau siapapun tapi yang dewasa. Bukan orang dekat itu tetangga, bisa juga sih tetangga gitu ya. Orang dekat, pokoknya yang interaksi gitu. Bukan hanya dekat secara fisik, tapi dekat secara interaksi. Itu perlu itu melakukan itu. Untuk anak-anak, apa ya? Idealnya dia melakukan sendiri. Kalau dulu saya melakukan ini di mahasiswa, mereka mahasiswa kan udah lebih confirm ya tentang dirinya, dia akan melakukan ini bisa. Tapi kalau anak remaja mungkin masih malu-malu kucing, ya jadi harus masih dibantu orang tua mungkin. Nanti saya jelaskan di slide berikutnya ya, yang konteks mengajak. Kemudian melakukan observasi perilaku. Kita lihat aja perilaku mereka. Kemudian memberikan kuesioner, Bapak dan Ibu. Kuesioner itu kalau kita nggak mau bikin sendiri ya ikutkan psikotes misalkan ya. Tapi psikotes kan jatuhnya menjadi kebanyakan ya kita harus mempelajari tes itu gitu ya. Tapi kalau Anda siap, Bapak Ibu sanggup, nggak masalah, itu boleh. Kalau saya misalkan pakai talent mapping, contohnya kalau yang tapi nggak harus. Bikin aja kuesioner, orang tua aja bikin soalnya. Ingin tanya apa, anak-anak aja suruh mengisi sesuai kebutuhannya ingin kita tahu misalkan. Kemudian yang kelima, menstimulus dengan aktivitas. Nah, menstimulus dengan aktivitas, seandainya udah aktivitas ya. Jadi nanti minggu depan, di pertemuan selanjutnya saya akan membahas itu. Nah, saya akan kembali ke poin 2 dan sedikit poin 5 ya, untuk pengantar ke pertemuan selanjutnya. Poin 2, Bapak dan Ibu, mengajak diskusi. Kira-kira begini maksudnya. Orang lain dan diri kita atau anak kita. Kotak yang luar, kotak yang berbentuk kotak itu kita anggap orang lain terhadap diri kita, dan lingkaran yang dalam itu kita anggap diri kitanya. Begini, tadi kan di slide sebelumnya perhatikan, konfirmasi, wawancara, sharing, membuat aktivitas. Ini disimpan ya Bapak dan Ibu 4 item ini. Nah, di selanjutnya itu saya akan menjelaskan 4 hal ini. Yang pertama, slide yang berwarna merah. Ini cara membacanya adalah begini. Diri kita yang dalam kenal tentang diri kita sudah tahu kita, orang lain pun sudah tahu tentang diri kita. Maka kenal dengan kenal. Maka bentuknya konfirmasi, cara memastikan. Saya kenal bahwa saya itu orangnya hitam ya, kulit saya hitam. Dan orang lain sebenarnya tahu saya kulit hitam, cuma nggak berani ngomong aja gitu ya. Jadi memastikan, bener nggak saya kulit hitam? Mengkonfirmasi, jadi memastikan, jadi kenal, jadi orang lain kenal, kita kenal, oke aman, oke memang hitam, nggak bisa diapain lagi. Contoh ya untuk fisik, atau hal yang lain, sifat, perilaku itu boleh dibegitukan. Saya ini banyak ngomong, gitu ya, dan orang lain tahu sih saya ini banyak ngomong, gitu ya. Jadi kita bilang, menurutmu saya ini banyak ngomong apa enggak ya, gitu kan? Karena kita udah kenal diri kita. Dan orang lain kenal tapi nggak berani ngomong kan, takut menyinggung perasaan. Kemudian dia bilang, oh iya kamu tuh sebenarnya cerewet sih, gitu. Ya sudah gitu, kenal, konfirmasi, aman. Berarti saya cerewet, orang lain tahu kalau saya cerewet. Jadi aman, kita cari solusi nih biar meskipun cerewet tapi damai. Oke ya. Jadi kompromi ya karena kenal tadi. Kenal, orang kenal. Oke, paham ya Bapak dan Ibu ya. Ini ilustrasinya begitu. Lakukan konfirmasi untuk hal-hal yang sudah kita sadari tentang diri kita dan orang lain kita coba kayaknya dia kenal. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, ada kondisi yang berwarna ini biru. Kita kenal tentang diri kita, tapi kita nggak tahu orang lain kenal atau tidak, atau kita anggap orang lain tidak kenal, tapi kita kenal. Misalnya, saya ini jago menggambar. Nah, tapi mungkin kita nggak tahu kan, orang lain tuh tahu apa nggak kita jago menggambar, kecuali orang-orang terbatas. Makanya ini bukan konfirmasi, tapi memperkenalkan. Jadi penting mengajarkan anak untuk memperkenalkan diri. Saya bisa menggambar. Ini nanti kalau udah bicara akhlak itu bedanya dengan ria atau pamer ya. Nanti disitulah letak ujiannya antara memperkenalkan diri dalam rangka mengenal diri gitu ya dan pamer ya, itu
Nah, jadi saya bisa menggambar. Itu penting Bapak dan Ibu, mengajarkan anak untuk mengenalkan diri, sehingga orang yang tidak kenal menjadi kenal, menjadi tahu. Itu maka pendekatannya adalah sharing istilahnya. Perlu share. Kita ajarkan anak untuk bisa sharing kebolehan. Ya, karena itu proses mengenal diri. Jadi sharing itu bukan soal mau pamer saja, tapi soal bagaimana mengenal diri gitu. Dengan saya bisa menggambar, orang akhirnya tahu, bisa memberikan masukan. Kita bisa mempertajam menggambarnya. Atau kita bisa menggambar, ternyata apa? Dan akan ada temuan-temuan lagi setelah sharing. Ya, saya mencoba sharing hari ini. Ya, nah, saya bagian dari mengenal diri saya gitu ya nanti. Jadi saya makin kenal dengan saya setelah saya sharing ini. Gitu. Saya sharing materi saya, materi tentang pengenalan diri. Oke ya, ini warna biru. Kemudian itu cara yang kedua dengan sharing, mengajarkan anak sharing sesuai usia mereka ya. Jangan anak TK atau SD jika suruh sharingnya bikin slide PowerPoint ya mabuk ya. Tapi kalau udah SMA maka di AB Home saya melakukan itu. Anak-anak SMA itu suruh bikin project, suruh bikin sharing ya, suruh bikin show up sharing ya. Karena mereka mengenal dirinya dan orang lain tidak kenal. Kemudian yang ketiga, tidak kenal, kitanya tidak kenal diri kita nggak tahu siapa kita gitu ya. Banyak yang kita nggak tahu. Tetapi ada orang-orang lain yang kenal tentang kita. Biasanya tadi aib-aib kita, kekurangan kita gitu kan, orang lain bisa lebih kenal. Biasanya jeleknya kita orang lain yang lebih tahu ketimbang kita gitu kan. Makanya yang diperlukan adalah wawancara atau bertanya kepada orang-orang dekat, orang-orang dewasa, orang dekat. Ajarkan anak-anak kita untuk berani menanyakan tentang dirinya. Agak susah, di remaja agak susah. Pengalaman saya nggak mudah. Tapi ya harus dicoba, orang tua harus melakukan. Saya mudah melakukan ini ke anak mahasiswa, pendampingan di mahasiswa. Mereka ke temannya, tolong dong kasih komentar saya kurangnya apa. Dia ditulis sama dia, oh saya itu gitu ya menurut teman-teman. Dia baru nyadar, oh gitu ternyata itu saya pelit ya orangnya, ternyata ya. Padahal selama ini saya berpikir saya itu hemat gitu. Ya, begitu Bapak dan Ibu. Jadi sebentar Bapak dan Ibu kenal ya. Orang kenal kita nanya ke mereka sehingga kita jadi kenal diri kita. Tahapannya adalah wawancara atau bertanya ya. Tadi contohnya, saya menganggap diri saya hemat, ternyata orang lain mengenal saya pelit. Itu kan nggak nyambung dan itu musibah kalau nggak dikenali. Kalau nggak dikenali gitu ya. Paham ya poin ini? Jadi kita mengenal diri kita dari hal yang kita nggak sadar, kita nanya ke orang, maka nanyanya harus ke orang yang tepat, orang yang kita kenal. Teman boleh, ya, tetapi ya teman yang memang, makanya Bapak dan Ibu perlu mengenal teman-temannya anak-anak kita, sehingga Bapak Ibu bisa mendapatkan jawaban yang jujur dari mereka. Kira-kira seperti itu. Maka penting tuh dalam pendampingan anak itu orang tua saling kerjasama membantu karena supaya anak itu, karena anak remaja lebih nyaman ngobrol dengan temannya meskipun sudah dilarang-larang gimana pun gitu ya, karena satu frekuensi gitu ya. Jadi itu caranya, bertanya. Kemudian yang keempat, kita tidak kenal diri kita, orang lain juga tidak kenal. Nah, gimana itu? Ya, tapi kita ingin mengulik sesuatu yang terpendam dari diri kita. Makanya anak itu kita sekolahkan, ya kan? Sekolah itu harusnya membantu anak mengenal dirinya. Saya bertemu murid-murid saya di sekolah, ketemu gede, saya nggak kenal dia, saya nggak tahu kelebihan kelemahannya, kecuali yang dia sampaikan gitu ya. Artinya juga bisa bohong, bisa benar. Kalau dia dari keluarga yang jujur mungkin akan iya, tapi kalau dia dari keluarga yang dia tidak dilatih kejujurannya, dia mungkin menceritakan saya pun bohong. Jadi nggak kenal gitu, saya nggak kenal, anaknya juga nggak tahu siapa dia. Maka yang diperlukannya adalah aktivitas produktif. Kami membuatkan kegiatan sehingga dia melakukan kegiatan, dan dari kegiatan nanti kita bisa observasi. Jadi solusinya kalau kita nggak kenal, anak nggak kenal adalah disekolahkan, diketemukan dengan guru, diketemukan dengan orang profesional, gitu ya. Bisa jadi ditemukan dengan psikolog, gitu ya, psikiater, konselor, begitu ya, yang bisa membimbing dia. Dan yang paling bagus adalah solusinya adalah dilakukan dengan membuat kegiatan yang produktif atau aktivitas yang produktif supaya mengenal dirinya. Begitu Bapak dan Ibu caranya, ya. Dan cara ini tidak perlu dipilih satu dengan yang lain, tapi lakukan semuanya. Ya, semuanya dilakukan saja. Karena individu yang mengenal dirinya adalah satu, dia punya rahasia tapi nggak banyak. Semakin individu itu rahasianya banyak atau misterius, itu semakin dia nggak mengenal dirinya dan bahaya. Dan semakin susah kita membantu dia berkembang. Maka yang bagus itu sebisa mungkin tuh dia tuh nggak ada rahasia terhadap orang lain gitu loh.
semua kenal dia gitu. Dia kenal dirinya, itu yang bagus. Jadi kalau boleh saya ilustrasikan ya, setelah dengan grafik ini, kenal tidak kenal gitu-gitu, harusnya yang warna merah ini itu lebih setelah dilakukan aktivitas produktif ya, itu yang warna merah makin besar. Kira-kira begitu. Warna hijau, warna biru, dan warna purple ya ini ungunya mengecil. Kira-kira begitu. Itu menjadi manusia yang lebih ideal. Dia kenal dirinya, tahu dirinya, tahu diri. Manusia tahu diri. Anak-anak remaja yang tahu diri itu begitu. Kira-kira seperti itu Bapak dan Ibu caranya. Mudah-mudahan teori ini pengalaman saya bisa dipraktekkan untuk mengenali caranya, dan referensi dari tema ini ya, mengenal diri dengan orang lain ini bisa juga Bapak Ibu baca di teori Johari Window. Itu seperti ini kira-kira, ilustrasi seperti ini. Dan saya mempraktekkan cara ini di sekolah saya di Abihom hari ini, kemudian dengan mahasiswa yang saya dampingi dulu. Gitu, feedback, kemudian sharing gitu ya, kemudian mengkonfirmasi gitu ya. Dan kemudian bikin kegiatan bareng dengan mereka dan itu bisa lama-lama mengenal. Saya mungkin waktu tidak cukup ya, saya punya beberapa CV adik-adik mahasiswa yang saya dampingi dulu, dan sekarang mereka saya tidak bilang istilahnya berhasil dalam arti sukses enggak, tapi mereka mengenal dirinya. Ada yang sudah jadi dosen, beberapa yang saat ini sedang kuliah di luar negeri ngambil S2, S3. Mereka berangkat dari anak-anak yang tidak mampu secara finansial gitu ya. Kalau murid-murid saya di Abihom di sekolah saya sekarang itu mayoritas dari sebagian besar atau bahkan semuanya dari keluarga mampu. Tapi adik-adik yang saya dampingi di mahasiswa di kampus dulu ada adik-adik yang tidak mampu secara finansial, tidak mampu secara pendampingan dari keluarga, tetapi dengan mereka kita kenalkan tentang dirinya, mereka tahu gitu ya. Hari ini subhanallah tuh CV mereka keren-keren. Jadi ada yang sudah doktor, dosen, subhanallah itu. Saya sih bangganya bukan bangga aja ya. Bukan mereka sukses di situnya, tapi bangga karena mereka mengenal dirinya gitu. Mereka tahu diri gitu Bapak dan Ibu. Ya, itu poinnya. Jadi silakan nanti mudah-mudahan bisa dipraktekkan. Ini terakhir melihat potensi lebih jelas. Nanti akan kita lakukan di pertemuan selanjutnya ya. Materinya talent mapping ya, 3B ya Bapak dan Ibu. Nanti kita buatkan aktivitas yang beragam, kita pertemukan anak kita dengan beragam orang, dan kita lakukan juga kegiatan ini secara berulang gitu. Dan tapi pembahasan tentang seputar aktivitas itu di pertemuan yang akan datang. Hari ini saya hanya akan share tentang gimana caranya mengulik yang dalam dari sisi anak kita supaya kita bisa, dan nggak bisa sejam 2 jam, sehari 2 hari gitu ya. Itu slide-nya masih ada lagi enggak ya? Terakhir ini Bapak dan Ibu, terima kasih dari saya. Banyak yang tahu bahwa orang lain itu harus berubah gitu ya. Kadang-kadang saya sebagai guru saya tahu anak murid saya harus berubah gitu. Tapi sedikit banget kita sadar, kita tahu bahwa kita inilah yang harusnya berubah terlebih dahulu gitu ya. Jadi esensinya saya sharing ini dalam rangka supaya saya juga berkembang ya, berubah ya, bukan semata-mata saya menggurui. Demikian Bapak dan Ibu materi saya. Mohon maaf kalau banyak kekurangan. Secara waktu sudah habis. Mudah-mudahan tidak ada pertanyaan. Sudah cukup. Tapi kalau ada nggak ya pertanyaan? Saya memberi kesempatan 1-2 penanya. Karena sudah pukul 9 nih. Mohon maaf, ternyata saya banyak ngocehnya tuh. Mau tanya Pak Tio. Oh baik, ini dari Pak Anto. Yarsah ya, Pak Anto ya? Ya, sebenarnya udah mau tanya tadi, tapi tadi ke mute mic-nya. Jadi kayaknya ada yang sabotase nih biar nggak bertanya tuh. Silakan Pak Anto, silakan. Nanya tentang karakter sejak dini tadi Pak, itu kan disebutkan tentang kejujuran, disiplin, dan berbagi ya. Oke, siap. Nah, pengen agak lebih detail aja membedakan antara kan ada anak-anak yang dia banyak cerita gitu ya. Iya. Cerita aja dia, asal dia habis aktivitas, habis apa tuh dia menceritakan semua aktivitas dan segala macam apa yang dia temui dan dia lihat lah. Baik. Nah, untuk bisa tahu lebih dalam lah gitu, mana yang kita bisa sebut spesifik anak tentang kejujuran tadi, dengan anak yang ceritanya banyak gitu Pak. Oke. Siap. Jadi apakah termasuk dalam kategori jujur itu ketika anak yang setiap apapun yang dia temui dan dia lihat itu dia ceritakan gitu? Siap. Oke.
Itu aja Pak, sementara itu dulu. Baik, terima kasih Pak. Iya. Jujur. Tetapi begini, kalau ini sudah bicara jujur, kan dalam ya, jujur itu deep ya, sesuatu yang ibaratnya nggak bisa dibuktikan ya Pak. Memang yang lebih bertanggung jawab orang tua. Jadi kalau nanti konteksnya kita sebagai orang tua, maka tadi kita, kalau kata kunci kalau untuk anak yang berbicara, lepas itu kalau saya mengambilnya konsistensi Pak Anto. Maksud saya konsisten. Anak yang bercerita sebenarnya mudah kita menarik mana yang confirm iya atau yang dia menghayal itu dari konsistennya, berulangnya. Kalau dia ternyata ganti-ganti tema, ganti-ganti hal gitu yang ceritakan, nggak konsisten, sebenarnya dia membual. Tapi kalau dia konsisten menceritakan dengan hal apa dan dia sukanya di mana, nah suka yang konsisten ini adalah dia. Nih, kalau mau ditarik itu jujur. Gitu. Saya kemarin ikut ini gini, saya senang sana gini misalkan. Ikut lagi, saya senang gini. Jadi ada kesenangan dalam hal tertentu itu konsisten, berulang gitu ya. Kalau saya melihatnya itu jujur dari dia. Karena anak kecil, apalagi anak-anak di usia balita, relatif lebih jujur. Polos ya, antara jujur sama polos 50-50. Jadi karena dia taunya itu gitu. Makanya penting orang tua memasukkan sesuatu yang apa ya? Kalau anak saya sekarang ada yang 4 tahun, ada yang 3 tahun tuh, saya bilang, anak ini jujur tapi juga polos sebenarnya. Kan dia taunya cuma istilah itu, maka dipakai. Jadi orang tua harus benar-benar tahu tuh ketika anak mengungkapkan satu kata. Karena kata yang muncul dari anak kecil, istilah yang muncul yang mereka pakai, itu adalah yang dia tangkap dari lingkungan. Jadi kalau lingkungan tuh lingkungan nggak jujur, maka yang akan dia keluarkan dia nggak jujur. Tapi kalau lingkungan yang jujur, dia akan membentuk kata-kata yang muncul tuh yang pas. Jadi balik lagi, konsisten, menurut saya konsisten untuk mengukur mana yang jujur atau enggak. Kemudian yang kedua, jujur, disiplin, dan berbagi. Ini karakter. Jadi cara mengukurnya yakin enggaknya, yakinnya harus dari dalam diri kita. Karena kita mencontohkan. Kita harus menyadari kita nyontoinnya benar apa enggak. Jujur enggak kita nyontoin. Dipraktekin enggak kejujuran kita. Dipraktekin secara perilaku dan dipraktekin secara kata-kata. Karena anak-anak tuh pertama mencontoh perilakunya dulu, kedua mencontoh kalimatnya. Gitu. Kalau dia banyak menggunakan referensi kalimat orang tuanya, berarti masuk itu. Itu Pak Anto. Kalau saya melihatnya begitu, jujurnya begitu. Nah, nanti dia akan mulai bisa berbohong ketika dia ketemu lingkungan. Dia punya kalimat dari temannya berbohong gitu ya. Nah, itu harus segera kita pagari gitu. Kita harus yakinkan bahwa itu nggak benar, yang benar begini misalnya. Nah, semakin dia dewasa, makin SD atau SMP, dia punya temannya tuh ada kalimat lain yang dia ada pakai. Udah tuh, kejujurannya mulai teruji betul gitu. Tapi kalau paten dari orang tua dan dia confirm, nempel, insya Allah itu kelihatan memang dia jujur Pak Anto. Kalau jawaban saya seperti itu. Jadi kalau sejak dini konsisten, dari kalau dia banyak bicara, dari konsisten cerita dia. Mungkin seperti itu. Kira-kira kejawab nggak ya Pak Anto? Kalau dari contoh pengalaman Pak Anto nangani anak banyak bicara, bisa ketangkep nggak jujurnya dari konsisten itu? Saya coba tanya kembali ke Pak Anto seandainya begitu. Ya, lebih ke sana memang cenderungnya Pak. Kita akan mencoba menanyakan ulang gitu apa yang dia ceritakan, walaupun tidak dalam jangka waktu yang dekat ya. Ya betul. Kita akan nanya lagi. Ternyata ketika jawaban dia sama, oke, berarti sesuai dengan apa yang memang dia inginkan gitu ya, keluar dari dirinya. Iya. Oke, terima kasih Pak Tio. Sama-sama Pak Anto. Saya Pak Setio. Baik. Ibu siapa boleh Bu? Dari Dewi Pak Setio dari Balikpapan. Oh baik Bu, Balikpapan jauh. Silakan Ibu, gimana Ibu? Ya, dari tadi sudah raise hand nggak ditunjuk-tunjuk, akhirnya. Mohon maaf. Iya Pak Setio, tadi terkait ada 2 hal yang ingin saya diskusikan. Pertama adalah terkait masalah rahasia tadi itu, bahwa sesungguhnya semakin misterius orang gitu ya atau anak kita itu maka semakin ada sesuatu anak kita tersebut gitu. Betul. Nah, ini terkait dengan kita sebagai seorang pendidik Pak Setio. Jadi biasanya kalau anak-anak kita ajak bicara, terutama kalau remaja, dengan gaya atau dengan mindset kita selama ini mendampingi anak-anak remaja, biasanya itu kan dia lebih sangat mudah terbuka sekali sama kita. Sehingga banyak hal sekali rahasia yang terungkap sama kita gitu. Nah, tapi
Masalahnya banyak pula hal-hal ini ternyata tidak diketahui oleh orang tuanya, bahkan mereka justru untuk menyampaikan bahwa tolong ini tidak disampaikan ke orang tua saya gitu. Tidak disampaikan ke orang tua saya. Nah, pada posisi seperti apa kita sebagai pendidik, mana hal yang memang ini kita untuk sebagai untuk konsumsi kita saja agar dia tetap ada trust kepada kita sehingga dia tetap akan ada bercerita sama kita dan kita di situ tetap mendampinginya sampai kapanpun, dalam arti bukan hanya sekedar sekolah saja gitu ya. Tapi mana hal yang memang kita harus sampaikan ke orang tua ini, karena ini memang hal-hal yang apa ya, hal-hal yang prinsip yang memang orang tua harus tahu gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua tadi itu yang terkait dengan tadi yang dari menyambung dari Pak Anto tadi terkait anak yang suka bercerita, kan tipikal anak yang berbeda-beda tadi itu ya, ada yang banyak suka bercerita, ada yang enggak gitu. Nah, baru aja ini kami tadi itu baru sarapan bareng gitu ya sama anak-anak. Kebetulan anak saya juga udah remaja-remaja gitu, terus kami ngobrol santai, mendiskusikan tentang beberapa hal santai gitu. Salah satunya kami mengomentari tentang ada di meja sebelah kami gitu ya, itu ada apa ya, bapak-bapak muda lah, dari segi usianya sih seperti bapak-bapak muda sudah nikah gitu. Kemudian bapak-bapak muda itu ya ngobrol, ngerokok dan sebagainya gitu. Kemudian saya hanya menstimulasi sebuah pertanyaan kepada anak-anak. Lebih kepada saya mengomentarinya begini, agak aneh aja ya, bisa jadi itu adalah mereka yang punya keluarga, punya anak, punya istri, tapi kok bisanya kungku-kungku sama sama teman-teman gitu ya, sama teman-temannya yang rokokan seperti itu gitu. Nah, kemudian akhirnya mereka salah satu anak saya nyeletuk gitu. Ya mereka kan sosial, kalau kita kan antisosial gitu. Maksudnya apa nih gitu? Asos, dia bilang, asos, apa ansos gitu. Terus apa nih maksudnya nih gitu. Saya coba menggali dulu gitu yang dimaksud ansos itu apa gitu. Ternyata kita ini anak-anak ini nggak terlalu suka cerita, dia bilang kayak gitu, nggak suka ngobrol, dia bilang. Kok nggak bisa ngobrolnya, kenapa? Nurun ayah gitu. Main gitu. Nah, maksud saya memang lebih kepada begini, terutama yang tadi, memang ada tipikal yang memang suka bercerita, ada tipikal yang memang dia tidak terlalu suka bercerita, dan saya pancingnya kira-kira kenyamanan seperti apa kita untuk ngobrol gitu. Ya apa ya, males aja cerita, dia bilang seperti itu gitu. Nah, kira-kira kalau ingin mengulik lagi gitu ya, apakah itu dia memiliki sebuah rahasia gitu, ataukah ada sesuatu yang memang dari dirinya dia yang malas aja untuk ngobrol yang gimana orang memang nggak ada apa-apa gitu. Terbukti di saat kami terapi, waktu itu anak saya ada terapi gitu ya, begitu dihadapin sama orang, ada rahasia nggak yang perlu dirahasiakan dari ayah bunda? Nggak ada gitu. Itulah yang akhirnya saya berpikir gitu, satu sisi saya nanganin anak orang, banyak rahasia yang ada di saya gitu ya, tapi ada satu sisi yang saya akhirnya pulang ini saya tanya-tanya juga gitu ya, ini ada yang mereka rahasiakan nggak ya gitu gitu Pak Setio. Ya terima kasih Pak Setio. Sama-sama Bu Dewi ya. Ya. Ini kok banyak sekolah alam, saya jadi malu nih. Ibu tadi mengikuti poin saya yang pertama tidak, yang siklus A, B, dan C tadi? Saya tanya dulu. Slide saya yang siklus A, B, dan C tadi. Ya, yang rumah tadi itu ya, rumah, masjid tadi itu? Bukan. Yang A, permasalahan jenis A, permasalahan jenis B, dan permasalahan jenis C. Oh, itu pas lagi di meja makan itu. Oke, siap. Di warung itu yang pas lagi di warung itu. Iya, jadi artinya saya harus kembali ke situ dulu, bahwa permasalahan ketika nanti saya menjawab ya, ini permasalahan Ananda itu kan ini permasalahan manusia ya. Jadi pertanyaan Ibu kan tadi bagaimana, kenapa itu ya, karena complicated jadi bisa sangat rumit ya. Seolah-olah saya punya pola yang sama, tapi mungkin ternyata nggak sesimpel itu prakteknya gitu. Gini, untuk pertanyaan pertama, anak remaja terbuka ke kita tapi nggak ke orang tua, bagaimana kita pada posisi itu.
Ya, itu pekerjaan yang saya lakukan juga hari ini. Terbuka tadi ya, ada wilayah-wilayah yang terbuka ya kalau Gunung Es tadi, dia mau bercerita. Tapi kalau dari peran tadi, saya tidak kenal dia, karena saya guru baru ketemu, dan dia juga mungkin kenal nggak kenal, jadi dia pokoknya cerita aja. Kalau di anak remaja itu, Bu, dia sudah punya kemampuan namanya acting, drama. Atau menutupi itu memang balik ya, anak-anak sudah fase situ tuh udah pinter, udah bisa, apalagi kalau dia pengalaman sosialisasinya bagus sama teman-teman gitu ya, pandai bersosialisasi dengan teman-teman, udah pinter tuh menyembunyikan diri. Makanya di fase remaja saya tetap ngobrol sama murid-murid saya gitu ya, mereka membuka diri, tapi ya saya tidak percaya full gitu ya, apa gitu aja, tapi ya udah saya dengarkan, saya menghargai gitu ya. Jadi dan dia terbuka ya harus ditampung. Nah, ketika mereka memesankan sesuatu yang tersembunyi dan nggak boleh bilang sama orang tua, itu kita boleh memutuskan. Jadi kita boleh juga menyampaikan ke mereka. Misalkan, tapi jangan bilang sama saya mau cerita nih Pak, tapi jangan bilang sama orang tua kita ya. Sebelum dia cerita, kita kasih item dulu. Oke, saya akan tidak menceritakan, tapi juga ada syaratnya. Kita balikin kasih syarat. Yang kamu ceritakan itu tidak menyangkut nyawa kamu. Karena kalau dalam psikologi clear ya, anak ingin bunuh diri, kemudian tapi nggak boleh bilang orang tuanya, itu nggak bisa. Gitu. Jadi hal yang prinsip itu artinya menyangkut keselamatan. Ya. Kalau menyangkut keselamatan, kita tidak ada kompromi dengan si anak. Kita tetap harus menyampaikan ke orang tua. Kalau menyangkut nama baik, menyangkut nama baik itu 50-50 ya, yang mana ya. Kita tetap harus menyampaikan dengan tahapan, karena dia tuh nggak menyampaikan karena ketakutan yang berlebih saja. Tapi kalau kita bisa meyakinkan ke si anak bahwa ketakutan kamu tuh bisa dibantu kok, bisa diinikan gitu. Dan akan lebih berbahaya kalau nggak dikomunikasikan. Kira-kira gitu. Jadi ada hal yang sebenarnya tetap harus sampai ke orang tua, tapi dengan persetujuan dia. Jangan melakukannya sembunyi-sembunyi, itu tidak bagus. Atau kalau kita yakin memang nggak perlu disampaikan ke orang tua, itu juga nggak masalah, karena kita yakin ini nggak prinsip. Bisa lah gitu ya, dia nanti pada akhirnya akan cerita sendiri ke orang tuanya, itu jauh lebih bagus. Atau kita bekali orang tuanya untuk mengerti cara masuk ke dia sehingga memang selesai. Ya tentu prakteknya nggak sesimpel itu ya Bu Dewi, tapi itu pembatasannya, mana yang boleh dan mana yang tidak ya. Jadi menyangkut keselamatan nggak perlu kompromi, menyangkut nama baik pelan-pelan, ada tahapannya, ada waktunya. Menyangkut yang nggak prinsipil, oke nggak masalah, kita nggak perlu cerita ke orang tua. Nah, seperti itu. Jadi mana untuk halnya. Dan untuk anak ke kita, saya nggak yakin ketika dia terbuka itu benar-benar terbuka. Karena manusia itu tetap punya sisi rahasia, tapi tetap kita hargai. Ya ada lah, memang ada anak-anak yang sangat percaya sama kita. Tapi hati-hati, anak murid yang percaya sama kita dan bergantung sama kita itu pun nggak bagus. Anak nggak berkembang karena dia hanya kayak bergantung. Kalau kita menjadi seorang guru, atau konselor atau psikolog katakanlah, dan kita si klien kita gitu ya, murid kita itu sangat bergantung sama kita, berarti kita bukan guru yang bagus, bukan klien yang bagus, bukan psikolog yang bagus, bukan konselor yang bagus, karena akhirnya membuat dia bergantung sama kita. Yang bagus adalah dia harus bergantung pada kemampuan dirinya gitu. Jadi dia nggak boleh tuh dikit-dikit ada masalah curhatnya ke kita gitu ya, berarti nggak berkembang anak itu. Harusnya dia hari ini dia untuk masalah yang sama bercerita ke saya, tapi besok lain waktu dia harus bisa menyelesaikan sendiri. Kalaupun dia ketemu saya karena ada masalah yang lebih rumit lagi, kira-kira begitu. Jadi membuat anak berkembang gitu. Seorang pendidik itu harus mengembangkan, karena potensi ada pada diri mereka, bukan ada diri kita. Jadi kita harus mengeluarkan, harus mengembangkan. Dan kalau ini mumpung banyak orang tua juga, saya berpesan nih, orang tua harus begitu. Jangan membuat anak itu bergantung ke orang tuanya selamanya. Ya, cukup sampai dia fase akil balik kalau bisa ya. Selebihnya kita paksa dia untuk semandiri mungkin menggunakan akalnya, dan ya tadi makanya kenapa kita menemukan potensinya. Itu jawaban pertama saya untuk pertanyaan pertama ya, tentang bagaimana anak remaja yang terbuka. Tapi kalau dari klaster Johari Lindo tadi ya kita sama-sama ketemu tidak kenal. Jadi fasenya adalah kegiatan yang produktif supaya bisa saling mengenal. Untuk anak yang suka bercerita dan sebaliknya anak yang tidak suka bercerita. Kalau anak yang sudah tidak suka bercerita, ya murid saya banyak yang begitu. Jangan dipaksa, tidak harus dipaksakan dengan cerita ya. Cerita itu, Bu, tidak harus dengan tutur ya. Cerita itu tidak harus dengan kalimat maksud saya. Cerita itu bisa dengan gerak tubuh ya, gestur. Maka kenapa kita perlu mengobservasi. Cerita itu bisa bentuk dengan gambar. Cerita itu bisa bentuk dengan coretan. Cerita itu bisa bentuk dengan ekspresi diri ya. Itu lebih advance lagi, tapi memang begitu. Untuk anak-anak yang nggak mau berbicara dengan kata-kata, ada dua kemungkinan.
satu, dia tidak suka ngomong, dua, dia tidak punya kemampuan berbicara, dalam arti nggak bisa, memang nggak bisa gitu. Dan saya punya beberapa murid yang dia tuh nggak bisa kalau merangkai kalimatnya gitu. Jadi harus dibantu dengan media yang lain. Gitu. Tetapi bahwa dia harus mengungkapkan, iya, tugas kita membuat anak-anak kita mengungkapkan sesuatu yang menjadi ya kita harus pintar mencari itu, mencari celah supaya dia mengungkapkan, meskipun tidak harus dengan bercerita. Kalau memang apalagi tadi menurun dari ayahnya, ya udah, yang contohnya selama ini begitu di rumah gitu kan, mencontohkannya di rumah dengan diam gitu ya, anaknya ternyata ke bawah diam. Istilah ansos ya, antisosial ya, nggak berinteraksi ya. Ada beberapa anak remaja mendeklar dirinya, saya lebih enak ansos gitu ya. Tidak salah ketika maknanya cuma saya sebenarnya nggak senang banyak ngobrol, tapi yang bahaya adalah ansos dalam arti ternyata dia tidak berkembang interaksi sosialnya. Dia nggak berkembang nih, karena nggak bisa, manusia tidak berinteraksi itu tidak mungkin ya, jatuhnya nggak normal. Kalau bahasa saya nggak normal, dia nggak berinteraksi itu nggak normal. Agama kita memerintahkan kita untuk berinteraksi. Hadirnya manusia itu supaya dia bisa berinteraksi dengan orang lain. Jadi kalau ada manusia yang tidak berinteraksi itu nggak normal. Tapi kalau ada orang yang tidak berbicara atau introvert istilahnya itu masih wajar, nggak masalah. Karena bisa jadi ketika dia diam, yang berbicara itu kepalanya, alias berpikir. Ya, jadi tidak masalah. Jadi caranya aja Bu yang dirubah, tidak dipaksakan dengan ngomong. Ya, nggak harus juga ketemu psikolog kan ditanya, psikolog akan pusing itu kalau ketemu anak yang juga dia nggak mau ngomong. Kira-kira gitu. Jadi mungkin ikut sesi selanjutnya, ya, diajak membuat kegiatan yang produktif. Kegiatannya itu apa? Nah, dan dia melakukan kegiatan dari, kalau saya murid-murid saya di Abium, dengan dia bikin proyek itu dia sedang bercerita tentang dirinya itu dengan proyek itu. Gitu. Atau gini, kalau mau bercerita nih juga bisa gini, tapi tidak ngomong tentang dirinya secara langsung. Kita ngomong orang lain, kita ngomong masalah. Nah, anak itu akan berkembang dan kita akan mengenal anak itu dari dia ngomong. Tapi bukan ngomong tentang dirinya terus gitu, tapi ngomong tentang hal lain. Mungkin kira-kira seperti itu jawaban saya, Bu. Intinya dirubah metodenya, jangan langsung ngomong tentang dirinya, jadi nggak akan keluar itu. Akan langsung ditutup gitu ya. Mudah-mudahan kejawab pertanyaannya. Ya, Pak Setio, terima kasih Pak Setio. Sama-sama. Baik. Bapak dan Ibu, terima kasih banyak untuk sesi hari ini. Mohon maaf, saya kira 1,5 jam itu kebanyakan waktunya tadinya. Ternyata sampai jam 9 ya saya ngasih materi. Saya mohon maaf. Mudah-mudahan di sesi selanjutnya kalau yang masih ikut tidak kebanyakan waktunya, dan secara teknis admin tim gitu ya, kami mohon maaf kalau tadi gangguan ya sana sini, mohon maaf. Mungkin kepagian ya, tim saya masih pada nyuci semua. Mohon maaf, tapi sekali lagi mudah-mudahan bermanfaat Bapak dan Ibu materi saya. Slide Mbak Nona ada grupnya untuk peserta. Ada Pak Tio. Nanti materi ini akan saya kirim ya ke grup saja. Jadi bahan kita. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita akhiri Bapak dan Ibu dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillah. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Tio. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Pak Tio. Makasih Mbak Nona. Makasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Bapak Ibu. Mbak Nona. Yang pintunya tutup dulu. Pak Tio masih di record, boleh dimatikan recordnya. Oh iya.